Oke, saya mulai ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif, Pak Denny. Terima kasih sudah dapat memfasilitasi, memberikan apa ya namanya training kepada teman-teman semua. Selamat siang teman-teman semua. Ini alhamdulillah ada banyak ya siang hari ini yang ikut berpartisipasi, yang ikut ikut mengikuti training pada siang hari ini. Oke teman-teman semua, perkenalkan ya, nama saya Munawir. Saya bertempat tinggal di BSD ya di Tangerang. Kebetulan saya kerja di salah satu pabrik manufaktur di daerah eh, di daerah Tangerang juga. Kebetulan saya sebagai safety specialist di sana. Jadi pada siang hari ini saya akan coba sharing sama teman-teman semua. Saya yakin teman-teman juga sudah pernah mendengar ya dengan nama halnya seperti ini, JSA namanya. Mungkin teman-teman juga mau aplikasikan. Nah, saya mau sharing sedikit terkait dengan JSA itu seperti apa. Saya akan sharing lebih dalam apa yang harus kita lakukan terhadap JSA itu kepada siapa, bagaimana cara buatnya, contohnya seperti apa. Dan saya akan mencoba 100% try to be better untuk memperjelaskan materi-materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Jikalau nanti teman-teman ada yang ingin bertanya ya tadi yang sudah disampaikan sama Pak Arif dan Pak Denny juga ada nanti ada sesi-sesinya ada bisa di kolom Q&A dan nanti terakhir ada kalau nggak salah ada raise hand atau enggak nanti bisa langsung tanya jawab sama saya juga ya nanti dibantu juga sama teman-teman. Oke, teman-teman berikut profil lengkap saya. Sekarang saya coba share screen ya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Bapak Ibu semua? Sudah Pak, aman. Sudah. Oke, terima kasih Pak Arif sudah dapat mengkonfirmasi. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kita sekarang akan masuk ke Job Safety Analysis atau JSA. Di sini teman-teman akan mendapati bagaimana caranya training JSA itu apa sih? JSA itu panjangannya apa sih? Seperti apa sih? Ataupun teman-teman nanti akan bertanya-tanya hal apa yang harus kita lakukan di situ ya. Oke teman-teman, Job Safety Analysis, saya yakin teman-teman 100% sudah mengetahui hal-hal apa saja harus dilakukan. Dan sini saya akan coba sharing terkait dengan job safety analysis itu ya. Oke, outline-nya atau goal-nya atau yang teman-teman harus dapatkan adalah dari training pada siang hari ini selama beberapa jam ke depan saya akan memberikan outline yang pertama adalah pengertian job safety analysis tersebut. Yang kedua adalah pelaksanaan job safety analysis. Pelaksanaan itu seperti apa? Kita melakukannya kepada siapa dan lain-lain. Yang ketiga adalah alur pembuatan JSA, biasanya mulai dari mana dulu, kenapa sih harus ada JSA dan lain. Terakhir adalah manfaatnya JSA. Kenapa kita harus repot-repot, harus capek-capek membuat si JSA itu, nanti manfaatnya ke siapa dan buat apa ya. Jadi itu teman-teman akan mendapatkan goals-nya pada siang hari ini. Oke. How we make JSA ya, gimana cara kita membuat JSA itu sendiri. Nah, di JSA ini teman-teman job safety analysis berbicara tentang intinya kalau teman-teman sebagai praktisi kesehatan selamatan kerja, goalnya adalah pengennya tuh 100% pekerjaan aman, 100% tidak ada insiden, 100% quality bagus, 100% goal yang kita harapkan di setiap organisasi atau perusahaan kita ingin 100% semua bekerja dengan baik ya. Tapi saat kita mau goal seperti itu ya, mau goal yang seperti itu, mau goal yang membuat kita dalam bekerja, tooling, machinery dan lain-lain ingin bekerja aman, kita harus banyak prosedurnya. Kita harus banyak membuat hal-hal yang membuat kita lebih aman nantinya. Entah itu misalnya dari human-nya ya dari humannya misalnya dikasih training mereka mempunyai skill ya cara bekerjanya gimana dan mempunyai lisensi oh dia sudah tersertifikasi A B C D E setelah itu mungkin dari mesinnya sudah aman sudah ada covernya sudah ada alat pelindung mesinnya sudah ada tombol emergency dan lain-lain terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan terjadinya kecelakaan pada mesin ataupun bisa juga terhindar dari unsafe condition atau dari unsafe act ya dari si manusianya dan dari si kondisinya yang membuat aman. Nah, dari situ makanya munculnya JSA tersebut. Nah, JSA adalah beberapa partikular kecil yang membuat
membuat si manusia ya lebih aman nanti ke depannya. Karena biasanya JSI ini sudah tertanam di pikiran teman-teman semua, cuma tidak terdokumentasi. Jadi makanya kita jadinya beranggapan kalau saya ngelakuin ini seperti apa ya. Nah, kalau semakin banyak beranggapan, semakin banyak uh, ketahuan dari kita, nah itu yang membuatkan ada beberapa gap di situ. Nah, di sini jadi makanya harus kita tulis ya. Jadi gimana cara membuat JSA. Job safety analysis adalah satu teknik identifikasi, dia tuh kayak tool ya teman-teman ya, dan evaluasi bahaya. Ini teman-teman ada underline di situ bahaya yang dilakukan dengan cara menguraikan suatu pekerjaan dan mengevaluasi bahaya, selanjutnya mencari metode untuk mengurangi bahaya tersebut. Yang teman-teman perlu garis bawahi, yang teman-teman harus pahami adalah JSA ini cuma hanya tools ya, hanya tools untuk apa sih? Buat memberitahu dari setiap proses pekerjaan, dari setiap proses step pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, daily ataupun weekly ya, teman-teman melakukan pekerjaan setiap hari ya, itu pasti ada bahayanya. Dari bahaya tersebut baru kita kendalikan gimana caranya biar kita nggak kena kecelakaan, biar kita tidak terjadi accident ya. Contohnya gitu. Jadi sini adalah sebuah metode untuk mengurangi bahaya tersebut. Tool gimana caranya biar kita tidak terjadi kecelakaan. Kayak seperti ada gambarnya ya di situ ya, ada dua pekerja itu sedang mengangkat terus mengangkat material ya, karena mungkin dia nggak dibaca JSA-nya, nggak nah tahu JSA itu apa, ya itu membuat beberapa jadinya mereka mungkin bisa terjadi kecelakaan ya, contohnya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih kita melakukan JSA? Nah, JSA ini adalah tadi teman-teman tahu job safety analysis. Kita mencari metode pekerjaan dulu. Dari metode pekerjaan tersebut kita tahu bahaya, setelah itu dikendalikan. Yang pertama teman-teman harus lakukan, yang pertama teman-teman harus ditulis adalah ini pekerjaan daily atau bukan? Ini pekerjaan baru apa enggak? Nanti akan dijelaskan di sini ya. Seleksi pekerjaan kritis yang ada akan dianalisa. Jadi kita harus menseleksi nih pekerjaan kritis yang harus kita analisa. Kita lihat dulu pekerjaan mana yang belum ada JSA-nya, pekerjaan baru atau pekerjaan sudah ada perubahan. Nah, itu yang harus kita cek. Atau tingkat frekuensi accident itu tinggi. Nah, kita harus buat tuh si JSA-nya. Atau berpotensi cedera parah, misalnya kematian kah, amputasi dan lain-lain, itu yang bisa salah satu yang harus adanya si JSA tersebut ya. Yang kedua, kita sudah tahu nih kita mau buat seperti apa, baru kita sudah tahu nih kita mau membuat JSA ya, contohnya seperti itu. Misalnya JSA-nya adalah memasang bohlam lampu, mungkin teman-teman tahu ya di rumah ya, memasang bohlam lampu, teman-teman pasti sudah tertera di kepala langsung. Saat saya mau tadi ngomong memasang bohlam lampu, pasti teman-teman gampang, pekerjaannya gampang, paling banyak cuma kesetrum, betul. Cuma adakah JSA-nya di rumah? Kan nggak ada. Karena apa? Teman-teman sudah tahu gimana caranya biar saat teman-teman lagi masang bohlam lampu di rumah itu tetap aman dan tanpa ada konsleting listrik atau teman-teman tidak tersetrum, bahayanya kayak gitu ya. Nah, yang kedua adalah uraikan tahapan pekerjaan tersebut. Nah, uraikan tahapan pekerjaan tersebut. Teman-teman pastiin tuh saat lagi tadi mau ganti bohlam, teman-teman memastikannya apa? Yang pertama adalah tahapannya, pastikan uraian pekerjaannya adalah mencopot bohlam lampu misalnya. Mencopot bohlam lampu itu apa bahayanya? Di situ nanti bahayanya adalah misalnya tersengat listrik, tersetrum dan lain-lain ya. Terus gimana caranya biar teman-teman nggak tersetrum? Gimana caranya? Yang paling pertama teman-teman harus pakai hierarki. Nggak boleh langsung uh, pakai APD dan lain-lain ya. Misalnya mematikan dulu saklar lampu, menyiapkan tangga, memakai sandal karet, ataupun ada engineering di situ. Sekarang sudah ada mungkin yang buka bohlam lampu karena mungkin ceilingnya tinggi di rumah ya. Aduh, sudah ada alatnya sendiri. Nah, itu engineering control itu lebih baik ya. Nah, setelah itu baru kita identifikasi bahayanya terdapat pada tahapan tersebut. Tadi kita udah tahu tahapannya apa, sekarang kita identifikasi bahayanya. Bahaya itu dibagi menjadi dua, teman-teman ya, dari kondisi tidak aman dan perilaku tidak aman. Kalau kondisi tidak aman tuh misalnya ada mesinnya yang rusak tapi tetap dipakai ya, contohnya gitu. Atau ada tumpahan bahan kimia, atau di situ sudah ada mesin tapi belum ada covernya, atau teman-teman kayak misalnya di pekerjaan ada hal-hal yang membuat kondisi di diri kita berdampak kecelakaan yang tidak aman. Yang kedua beda dengan yang unsafe act atau kondisi unsafe act, yaitu dari manusianya sendiri. Yang misalnya
kita sudah dikasih APD tapi nggak dipakai. Nah, itu kan bisa jadi masalah juga ya. Udah dikasih earplug malah nggak dipakai. Ya, dikasih helmet nggak dipakainya. Contohnya kayak gitu. Udah dikasih wearplug tapi nggak dipakai. Nah, itu contohnya kayak gitu. Sudah tahu nggak boleh membuka alat pengaman, ini malah dibuka. Nah, itu unsafe action ya dari si manusianya yang membuat kita malah terjadi kecelakaan. Nah, jadi bahaya tersebut. Bahaya itu berdampak dari saat tahapan pekerjaan. Biasanya saat kita, contohnya simpelnya adalah sedang naik motor misalnya gitu ya. Kita tahu bahwa kalau naik motor itu bahayanya kalau nggak tertabrak, ditabrak, tersenggol, kan banyak tuh ya bahaya tersebut. Nah, itu. Kita harus identifikasi bahaya-bahayanya tersebut. Selanjutnya, lakukan pengendalian terhadap bahaya tersebut. Teman-teman melakukan pengendalian terhadap bahaya tersebut. Di kolom pengendalian terhadap bahaya, teman-teman pastiin gimana caranya biar saya itu tadi saat lagi naik motor itu saya itu nggak terjatuh. Apa yang teman-teman harus lakuin, apa yang teman-teman harus lakukan di situ. Misalnya kita mengikuti hierarki kontrol, bisa nggak ya eliminasi? Oh, nggak bisa ya. Bisa nggak saya sih substitusi? Kalau ada sih nggak apa-apa. Yang ketiga, misalnya sedang naik motor, bisa nggak ya? Oh ya, cek dulu mesinnya, cek kondisi motornya. Bagus apa enggak? Kita spion ada apa enggak? Jangan sampai spionnya cuma satu, ya. Jangan sampai seperti itu. Cek dulu mesin, kondisi mesinnya udah oke apa belum. Baru nanti administrasi kontrol, kita bawa STNK nggak sih? Kita bawa SIM nggak sih? Contoh kayak gitu. Itu kan bahaya juga ya, bisa kena tilang kita kan kalau seperti itu. Baru terakhir pakai APD. Entah teman-teman bisa pakai wearplug langsung semuanya dalam bekerja, pakai helmet doang, pakai kacamata, pakai juga sepatu safety. Ya, contohnya seperti itu. Ingat, APD itu hanya buat mengurangi bahaya kecelakaan, bukan menghilangkan ya. APD itu the last option. Jadi jangan teman-teman berpikir yang sudah ikut training pada hari APD adalah segalanya. Oh, itu tidak, salah besar ya. Teman-teman harus mengikuti hierarki. Kalau saya training itu pasti kalau dikit mereka tahunya cuma APD, Pak harus pakai APD. Sekarang saya tanya, APD kan cuma mau mengurangi. Kalau kejepit sama mesin kejepit juga biarpun pakai sarung tangan kan ya. Tusuk ketusuk juga mungkin teman-teman yang lain. Ketimpa material juga. Nah, kita harus pakai engineering control ataupun hierarki yang lain ya. Nah, contoh JSA itu seperti itu. Jadi teman-teman harus pastiin tahapannya apa. Yang pertama, yang kedua adalah nanti kita tahu dari tahapan tersebut, kita tahu bahayanya apa dari tahapan tersebut. Setelah itu kita harus kendalikan nih bahayanya biar tidak terjadi kecelakaan. Contohnya seperti itu ya. Biar tidak terjadi kecelakaan. Goals-nya adalah dari semua tim safety adalah terhindar dari accident ya, teman-teman harus pasti. Mengapa harus membuat JSA, teman-temannya? Kenapa sih saya harus capek-capek membuat JSA nih? Buat siapa sih? Nah, ini buat siapa? JSA itu bisa dibuat oleh si mandor ataupun dari si yang melakukan pekerjaan ya. Itu balik lagi ke prosedur masing-masing perusahaan. Bisa kembali lagi ke prosedur masing-masing pekerjaan. Mungkin teman-teman sudah tahu ya gimana cara membuat JSA di sini dan saya mau jelasin nih teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di gambar ini ya, mengapa harus membuat JSA di sini? Untuk mengetahui semua bahaya yang terkait dengan setiap pekerjaan ya. Jadi teman-teman harus mengetahui semua bahaya yang terkait dengan setiap pekerjaan. Biasanya yang membuat JSA itu adalah ataupun uh, high level-levelnya adalah bahayanya tingkat medium ataupun tinggi. Ya, ujungnya apa untuk mengurangi kecelakaan kerja di tempat kerja. Kita arahnya ke sana dan untuk memastikan bahwa prosedur kerja yang tepat akan bekerja dengan aman. Ini adalah salah satu prosedur kerja biar teman-teman semua saat lagi bekerja itu dengan aman. Jadi, oke, saya datang pagi, saya udah cek roll, teman-teman udah siap kerja, ada safety talk, ada morning talk lah, atau ada tool gate meeting, teman-teman diingetin sama tim-tim safety, teman-teman bekerja, di situ teman-teman lihat kondisi tidak aman, teman-teman langsung laporkan ke supervisor atau atasan, nah itu lebih baiknya. Jadi namanya kalau teman-teman ngeliat temuan di situ, teman-teman langsung info. Dan JSA ini biasanya dalam satu bundle ya, dalam satu bundle nih saat teman-teman melakukan work permit atau izin kerja, misalnya izin kerja penggalian nih. Nah, di situ biasanya sudah ada harinya, 1 bulan kah, 15 hari, sudah disertakan dengan JSA-nya. JSA ini harus dibaca sama si penggunanya atau yang melakukan pekerjaan tersebut. Biar apa? Biar mereka tahu, biarpun daily, rutin, teman-teman sudah tahu harus melakukan pekerjaan apa, tapi namanya kalau teman-teman manusia kan suka lupa ya. Nah,
menghindarkan lupa itu. Nah, kita gimana caranya? Kita harus saling mengingatkan kepada pekerja. Baca dulu dong JSA-nya biar ingat. Oh iya ya, saya mau narik kabel nih ya, pakai bobin panjang-panjang. Gimana cara biar saya nggak kejepit tangannya harus seperti apa? Nah, itu JSA-nya ditulis. Item per item, tidak usah terlalu singkat, ya, tidak usah terlalu banyak. Teman-teman pastikan item-itemnya saat melakukan itu seperti ya. Dan karena apa? Lagi-lagi untuk memastikan para pekerja telah mendapatkan pelatihan yang sesuai. Nah, di sini. Mungkin kalau di teman-teman konstruksi ya untuk training JSA ini hanya sekedarnya saja ya. Nggak pernah sampai di training langsung ke orang-orang JSA itu apa sih, seperti apa sih. Oke, ya. Nah, selanjutnya saya mau ngasih gambar ya. Di sini teman-teman lihat ada gambar. Ada yang di dekat fire door ya, teman-teman. Ada satu mungkin emergency door ya atau pintu emergency, teman-teman terlihat di situ bahwa telah tertutup ya ataupun diganjel dengan box. Nah, itu sangat salah sekali ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman pernah melihat kayak gitu. Misalnya ada beberapa juga perusahaan yang misalnya di apartemen gitu atau di pekerjaan yang membutuhkan building, emergency door-nya buat di tangganya itu banyak teman-teman yang ngerokok tuh ya. Nah, itu biasanya diganjal tuh. Biar apa nggak bunyi lah. Jadi biar bisa buka, biar bisa masuk lagi. Soalnya apa? Emergency door ini hanya bisa didorong dari dalam saja. Kalau dari luar udah nggak bisa lagi ya. Bahkan ada sirenanya ya. Nah, itu jadi nggak boleh ya, nggak boleh diganjal seperti itu. Selanjutnya gambar selanjutnya wanita yang blonde hair ya, blonde hair yang pirang rambutnya itu gelasnya tumpah ya teman-teman, itu bisa mengakibatkan dia ataupun teman-teman yang berada di sekitar situ bisa terpeleset. Nah, itu yang bisa menyebabkan kecelakaan juga ya. Oke, simple Pak, terpeleset, tapi kan sama dampak jatuh-jatuh juga ya, datanya kayak gitu. Atau lihat sampingnya ya, yang ada wanita menaiki berangkas ya, tapi pakai kursi yang ada rodanya. Mungkin teman-teman juga pernah ya melakukan hal seperti ini. Ah, saya mah nggak apa-apa, Pak. Saya udah pernah nyoba. Nggak kepleset tuh, Pak. Iya, mungkin hari itu Allah telah memberikan teman-teman keamanan ya. Cuma siapa ada yang tahu. 1 menit, 1 detik, 2 menit, 5 menit kemudian, 1 tahun kemudian teman-teman diberikan masih sama nggak sih seperti itu. Ya, itu bisa menyebabkan jatuh, teman-teman ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baiklah. Ini biasanya dari unsafe act juga ya. Selanjutnya ada anak kecil juga ya lagi baca buku tapi sambil jalan. Sama halnya saat teman-teman semua ini, even saya sendiri juga ya, menggunakan handphone di jalan. Nah, itu dia. Kita nggak ngeliat kiri kanan tiba-tiba ketabrak orang ya, ketabrak motor. Ada banyak tuh di YouTube teman-teman kalau mau lihat ya. Orang menggunakan handphone di mall tiba-tiba langsung masuk ke dalam, di tengah-tengah mall tuh ada kayak air gitu ya. Jadi dia masuk nyemplung ke dalam gitu. Nah, itu gara-gara apa? Dia konsen di handphonenya. Nah, ini sama. Selanjutnya ada yang kepanasan itu ya teman-teman, itu uh, ada matahari jadi masa dia kepanasan harusnya pakai ditutup ya, contohnya itu mungkin pakai hordeng juga bisa. Terus di sampingnya ada bapak-bapak yang pakai kacamata ya teman-teman, lihat di situ. Itu bahayanya adalah bisa kalau lihat komputerized terus bisa matanya bisa jadi rusak juga ataupun bisa jadi bahaya buat diri sendiri ya, kena radiasi dari si komputernya. Nah, selanjutnya nih, kakinya ke atas, ngelempar strapless ya kepada temannya, itu sangat salah. Ya, mungkin 1 2 kali straplessnya nyangkut di tangan ya, tapi siapa yang bisa kira selanjutnya seperti apa. Terus yang mbak-mbak lagi jongkok, ya teman-teman yang pakai kacamata, yang ngelihat di situ kalau teman-teman zoom itu adalah binatang ya, jadi ada bahaya binatang juga di situ. Mungkin sudah terlalu lama dia naruh di boxnya atau boxnya isinya apa, itu bisa menyebabkan bahaya pada dirinya sendiri karena dari si binatangnya. Ataupun selanjutnya nih depannya nih ya, ATC Risk Management. Nah, ETC adalah personil yang mengatur tentang misalnya kayak di penerbangan gitu, orang yang ngatur penerbangan. Nah, itu kelihatan mukanya stres ya teman-temannya, stres manajemennya kena nih dia. Nah, namanya stres pasti bisa jadi sama siapapun, even sama teman-teman yang di siang hari ini melakukan training ataupun sama yang lain juga sama ya. Nah, makanya teman-teman punya hari di mana teman-teman harus relax
di mana teman-teman harus tidur dengan cukup agar terus sehat ya. Selanjutnya yang terakhir tuh di depan lagi mengangkat box, mukanya kenceng banget ya. Teman-teman bisa lihat bahwa mungkin boxnya berat ya. Boxnya sangat berat. Nah, itu bisa mengakibat juga ergonomi ya, bisa tulang belakangnya bisa kejepit ataupun saraf-sarafnya bisa kejepit. Nah, dalam satu gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa segitu banyak bahaya yang bisa kita lihat. Ada yang 6S-nya nggak bagus, ada yang kabel colokannya juga nyolok semua, ada yang double-double colokan, sampah di mana-mana. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya accident ataupun accident ya. Nah, ini yang kita harus melihat. Point of view-nya biar kita tahu bahayanya seperti apa, teman-teman tuh kayak helikopter gitu ya. Teman-teman jangan ngelihat bahaya dari sudut pandangnya teman-teman aja. Cuma secara lebih besar, secara lebih bigger screen. Jadi dengan dari mata helikopter. Kalau teman-teman lagi suka nonton film tuh, kalau kita nembak dari sudut tertentu, hanya kita ngelihat satu si penjahatnya doang. Tapi kalau dari sudut helikopter, teman-teman bisa tahu tuh di mana aja penjahatnya. Nah, dengan sudut helikopter tadi, teman-teman akan tahu bahaya-bahaya mana sih yang sebenarnya saat saya sedang melakukan JSI ini, bahaya mana ya belum masuk lah. Nah, itu contohnya. Teman-teman harus pastiin bahwa semua bahaya sudah tertera di JSA tersebut. Jangan sampai ada miss JSA tersebut. Karena apa? Even teman-teman, oh ya ya, nggak kepikiran ya, ternyata bahaya tersebut tuh bisa masuk. Oke, teman-teman bisa revisi. Ya, teman-teman bisa revisi secara annually, ataupun teman-teman dapat masukan dari operator, dari leadernya, ataupun dari siapapun, atau ada pengendalian yang kurang, teman-teman feel free untuk direvisi ya, JSA tersebut. Next-nya, alur pembuatan JSA. Nah, ini yang pertama ada libatkan pekerja saat membuat JSA. Teman-teman harus libatkan pekerja. Kenapa sih Pak harus libatkan pekerja? Kenapa nggak mandornya aja? Kenapa nggak leadernya aja? Kenapa nggak supervisornya aja? Oke, supervisor tahu pekerjaannya. Cuma yang lebih tahu kan pekerja ya. Teman-teman yang lebih tahu adalah pekerja. Even itu si mandornya, is oke, nggak apa-apa dibuat. Ataupun si supervisor nggak apa-apa dibuat ya. Karena apa? Kita harus dapat masukan juga dari pekerjaan. Jadi, apa sih yang kamu lakuin? Tulis di situ ya secara detail ya. Jangan terlalu banyak, yang penting detail aja di situ apa yang tuliskan. Setelah itu di breakdown step pekerjaannya, dipilah-pilah mana yang penting, mana yang tidak. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga ya, disesuaikan saya dengan proses pekerjaannya. Setelah itu tadi teman-teman tahu, setelah ada stepnya pasti ada bahaya setiap teman-teman melakukan pekerjaan tersebut ya. Teman-teman taruh bahayanya apa di setiap proses pekerjaan biar teman-teman tahu bahayanya di setiap proses pekerjaan itu seperti apa. Setelah itu tentukan cara pengendalian bahayanya. Teman-teman tentukan cara pengendalian bahayanya agar teman-teman semua tahu gimana caranya biar tidak terjadi kecelakaan. Contohnya seperti itu. Nah, dengan cara pembuatan JSA tersebut, teman-teman kan berarti butuh banyak koordinasi ya, butuh banyak sharing kepada related departemen, kepada departemen yang membutuhkan jasa tersebut. Nah, based on my experience sebelumnya ya, kalau kita sedang melakukan pekerjaan kita tuh kayak ada safety talk itu. Jadi dalam satu safety talk itu kita akan ditanya nih sama si uh, chief safety pekerjaan untuk uh, perusahaan A ada di mana. Misalnya, oke, perusahaan A kita sedang melakukan pengeboran di ABC. Biasanya sudah kita kasih tahu ke mereka siapa yang membuat JSA. Nah, JSA itu sudah di-approve, ya baru kita kasih tahu kepada teman-teman. Dibacakan saja, atau teman-teman lain boleh baca, nggak apa-apa. Dan JSA itu harus ada di setiap proses pekerjaan tersebut, biar tahu. Nah, ini untuk mengurangi namanya kecelakaan kerja. Tapi kalau udah kecelakaan kerja gimana, Pak? Ya, ada beberapa bahaya yang belum masuk. Nah, teman-teman boleh langsung melakukan revisi. Betternya, lebih bagusnya teman-teman tadi ya, jangan melakukan revisinya, teman-teman. Jadi makanya menggunakan helicopter view biar semua bahaya sudah terstat di dalam JSA tersebut ya. Kalau sudah kecelakaan itu udah sangat ribet ya, Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu semua yang melakukan training pada yang mendengarkan training pada siang hari ini, kalau sudah ke sana pasti ada namanya accident investigation, ada orang yang investigasi mana-mana saja orangnya, kita harus berbelasungkawa juga sama si misalnya ada yang melakukan kecelakaannya. Nah, teman-teman harus membuat action plan-nya seperti apa, teman-teman harus membuat gimana caranya biar tidak terjadi kecelakaan ke depannya. Nah, itu contohnya. Insya Allah dengan cara tool JSA ini,
itu dapat mengurangi namanya kecelakaan kerja ya, karena 98% kita sudah melakukan A, B, C, D, E dalam sistem safety, sudah ada HIRA, sudah ada work permit, sudah ada JSA, orang sudah di-train, sudah punya lisensi, cuma jangan lupa 2%-nya yaitu takdir. Tapi semua itu sudah pasti ada alasannya kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Ya. Selanjutnya, tipe pekerjaan yang memerlukan JSA, tipe pekerjaan apa ya Pak yang memerlukan JSA itu? Apakah semuanya atau beberapa saja? Ya. Sini ada beberapa pekerjaan tersebut. Yang pertama adalah pekerjaan tersebut baru pertama kali dilakukan. Kita baru ngeliat nih, ada painting. Kemarin-kemarin tuh nggak ada painting tuh di gedung itu. Nah, itu teman-teman harus buat tuh painting, JSA-nya painting. Melakukan apa, bahayanya setelah itu dikendalikan. Ya, contohnya kayak gitu. Atau bahayanya sudah ada perubahan, ya, ataupun pekerjaan sudah ada perubahan. Nah, itu boleh teman-teman melakukan. Tingkat frekuensinya tinggi boleh nggak Pak? Sangat dianjurkan, ataupun medium risk ataupun high risk ya. Teman-teman wajib melakukan JSA tersebut ya. Intinya yang baru pernah dilakukan dengan hasil setelah dari iradisi, teman-teman tahu bahwa hasilnya adalah tinggi atau medium, teman-teman bisa melakukan JSA tersebut. Yang kedua, pekerjaan menggunakan BA atau breathing apparatus. Ya, teman-teman pasti tahu kerjaan yang mengangkat lifting. Nah, itu perlu banget. Jangan sampai ada saat lagi lifting ada orang di bawah. Teman-teman harus gimana? Barikade. Itu kan karena kita tahu ya apa yang kita lakukan. Tapi gimana dengan teman-teman yang lain yang berada di sekitar situ? Teman-teman makanya diperlukan dengan JSA. JSA-nya ditempel, dikasih barikade biar tidak terjadi ada orang yang lalu lalang saat kita lagi mengangkat barang, material atau apapun itu ke dalam satu line ya dari A ke B. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Pekerjaan berisiko tinggi, medium ataupun rendah, teman-teman lebih baik melakukan JSA tersebut karena namanya bahaya tidak pernah oh itu mah cuma kejepit Pak, oh itu mah cuma ketusuk Pak, oh itu mah cuma ketimpa material Pak. Contohnya sama, sudah kejepit, kejepit juga ya. Contohnya seperti itu tadi, pekerjaan apa saja harus kita lakukan. Hot walk, ya teman-teman, ada ngelas, ngegerinda, itu perlu JSA-nya, teman-teman harus pastiin gimana caranya biar saat melakukan hot walk tersebut tidak terjadi kecelakaan ya. Berdampaknya kepada si operator ataupun orang yang melakukan pekerjaan tersebut atau pada worker kita yang sedang melakukan pekerjaan tersebut ya. Ini sangat penting teman-teman lakukan dalam proses pekerjaannya. That's why dalam saat teman-teman melakukan pekerjaan tersebut harus ada nih gimana caranya biar JSI ini ada. Nah, nanti teman-teman nih hari Senin nanti kerja masuk teman-teman identifikasi nih areanya. Ini area saya sudah ada JSA-nya belum ya? Kalau misalnya dalam semua yang ikut pada saya siang ini adalah praktisi K3, kalau belum ada JSA-nya, mohon Pak dibuat dulu ya. Ataupun teman-teman operator yang masuk sekarang teman-teman, oh ya belum kemarin belum ada JSA-nya, saya minta dulu deh orang safety buat bikin JSA-nya bareng sama saya. Nah contohnya kayak gitu ya. Ini teman-teman pasti no JSA-nya karena lebih baik mengingatkan daripada kita ngantar ke rumah sakit Bapak Ibu semua ya. Kalau ngantar ke rumah sakit biayanya sudah sangat tinggi, belum lagi orang yang sakitnya kita kasihan di situ ya. Lebih baik mengingatkan daripada buat ngantar ke rumah sakit ya. Selanjutnya pekerjaan di ketinggian atau working at height ya itu udah pasti ya bahayanya aja kalau kita ngomong kayak gini sudah tahu nih ketinggian oh jatuh ya udah falling from up. Nah teman-teman harus pastiin tuh JSA-nya kayak gimana. Orangnya harus cek dulu detak jantungnya, dia takut ketinggian nggak, punya lisensi apa enggak, baru kita lihat tuh dari hierarkinya seperti apa. Saat sudah ada seperti itu, oh, orangnya udah sertifikasi nih teman-teman semua pekerjaannya sudah oke apa belum, kita lihat work permit-nya udah ada apa belum, dia sudah terbiasa kerja nggak di atas ketinggian, takutnya nanti sampai atas uh, beberapa waktu yang lalu ya di pekerjaan kontraktor yang pernah saya temuin ya pas saya sudah terbiasa dicek di klinik jantung segala macamnya, ini cerita teman-teman ya, oke saat udah menaiki dalam satu step dia gemeteran Bapak Ibu semua, real gemeteran, jadi kakinya tuh gemeteran, nggak tahu gemeteran kenapa, mungkin cuacanya dingin kah atau apa, saya kurang paham. Dia gemeteran sekali, benar-benar gemeteran, jadi buat mengangkat dari satu sisi ke posisi lain, kakinya itu nggak bisa sama sekali teman-teman. Jadi kayak takut gitu ya. Nah itu yang teman-teman harus pastikan mereka bisa apa enggak ya. Baru cek lagi namanya full body harness,
double lanyard ataupun cuma ada, teman-teman harus pastiin. Dan uh, kabelnya untuk keselamatannya teman-teman harus pastiin juga sudah terinstal gitu. Selanjutnya pekerjaan confined space ataupun area terbatas ya. Nah, di sini udah sangat jelas namanya confined space. Kalau nggak ke gorong-gorong, ke area-area yang membutuhkan oksigen, teman-teman harus bawa SCBA ya. Teman-teman harus pastiin bahwa tidak ada CO2 di sana. Teman-teman harus juga harus bawa tool-tool penambah untuk meningkatkan keselamatan di sana ya. Nah, ini yang perlu adanya JSA tersebut. Ataupun pekerjaan chemical di cleaning ya, membersihkan chemical nih. Ini sudah sangat jelas sekali. Selain pun teman-teman pakai APD masker ya, contohnya di sini teman-teman harus ada yang lain-lain juga ya, yang itu meningkatkan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya, ingat teman-teman, JSA ini adalah sebuah tool yang harus teman-teman perbuat atau teman-teman lakukan dalam proses setiap kegiatannya. Teman-teman lagi melakukan apapun pasti ada bahayanya. Nah, teman-teman contohnya seperti itu. Jangan langsung kita berpikir bahwa di setiap pekerjaan saja atau di setiap saya lagi sedang ke kantor saja bahaya. Oh tidak. Di rumah pun pasti teman-teman akan menemukan bahaya. Even itu teman-teman ke rumah pasti ada menemukan bahaya. Kayak tadi misalnya Pak Arif sudah ngasih tahu bahwa di safety induction pastikan bahwa elektrikal. Nah, teman-teman pastiin. Teman-teman tuh elektrikalnya di rumah udah oke apa belum? Kalau udah punya anak, teman-teman harus pastiin itu tidak ada kabel yang menjalar. Teman-teman mungkin pernah lihat juga bahwa ada di kabel casan tuh ya, kalau udah nyolok, terus anak kita lagi merangkak, tiba-tiba diambil, bisa kesetrum. Nah, itu hal-hal simpel ya, yang ternyata di rumah kita juga ada bahayanya. Lagi masak, istri kita ada bahayanya, ada, bisa keciprat minyak. Ya, contohnya seperti itu. Kita lagi ganti lampu nih, bisa ada bahayanya. Lagi naik motor, ada bahayanya. Ya, hal-hal seperti itu yang kita harus aware sama diri kita sendiri. Dengan cara apa? Kita harus tahu dulu gimana caranya buat mengendalikan bahaya tersebut. Selanjutnya adalah pekerjaan penggalian ya, excavation ya. Teman-teman harus tahu biasanya menggunakan ekskavator di sini. Teman-teman gimana caranya pastikan sudah di uh, area mana yang harus kita lakukan di excavationnya. Orang-orang yang sudah tersertifikasi, mesinnya sudah oke, areanya sudah oke, ataupun blasting ya, pengeboman misalnya saat lagi mau diuruk. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Itu adalah beberapa tipe pekerjaan yang memerlukan JSA ya. Nanti kalau teman-teman mau bertanya, feel free ya. Nah, kalau misalnya apa sih Pak manfaatnya JSA tersebut? Kalau misalnya kita sudah buat, teman-teman sudah tahu apa saja bahayanya, kita sudah kenalikan dan sudah di training, apa saja manfaatnya. Ini adalah benefit teman-teman saat melakukan JSA. Jadi nggak cuma di kita by lisan aja tuh enggak. Jadi sudah terdokumentasi, sudah ditulis, sudah di training ya. Teman-teman dapat bukti di situ gimana caranya. Yang pertama adalah udah paling banget meningkatkan kepedulian keselamatan. Iya apa enggak? Sudah pasti iya. Kenapa? Dengan teman-teman membuat jasa kemudian keselamatan, mereka akan berpikir saat kita disuruh membuat otomatis dalam bawah sadar kita untuk berpikir gimana ya caranya biar saya aman dalam bekerja. Gimana ya saya dalam bekerja saat saya mau dari rumah saya mau bekerja dari rumah saya mau ke tempat kerja saya tuh aman. Otomatis dalam bawah sadarnya otak kan berpikir secara keras gimana caranya untuk meningkatkan kepedulian keselamatan. Otomatis saat ada jasa dia akan baca saat dia akan baca otak berpikir lagi nih oh ya saya harus melakukan ini nah, contohnya seperti itu ya. Yang kedua mempersiapkan observasi keselamatan yang terencana. Ini terencana nggak? Sangat terencana karena apa? Kita sudah uh, teman-teman safety mungkin sudah banyak namanya sebelum kecelakaan kita sudah banyak prevent ya, prevent accident, gimana cara melakukan prevent accident, entah itu training ataupun teman-teman melakukan hal lainnya. Nah, ini adalah berapa yang sudah tools kita untuk yang terencana. Mengelola manajemen keselamatan kerja ya, mengelola manajemen keselamatan kerja ini sangat penting sekali teman-teman ya. Kalau sudah ada kecelakaan kerja pasti semua aspek dampak yang teman-teman saat kecelakaan pasti akan di stop dulu ya, pekerjaan akan ada di stop. Saat sudah di stop otomatis time frame-nya akan lebih lama, yang harusnya sebulan jadi 2 bulan, belum kita lagi harus ngelihat orang pekerja pekerja yang tadi kecelakaan. Nah, itu sangat riskan ya teman-teman. Nah, yang disenangi oleh manajemen ya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Saat
tidak ada kecelakaan, otomatis di orang A dan orang B akan terus kerja di posisi yang sama, melakukan hal yang sama every day, setiap hari dia akan melakukan seperti itu ya. Dengan apa? Karena nggak kecelakaan, saya dapat kerja terus nih. Efisiensi saya harus nggak cari orang karena gak ada kecelakaan. Belum lagi kalau saya harus cari orang, skillnya harus oke apa enggak. Ataupun udah dapat orang, tapi skillnya nggak sesuai nih. Ya, nah itu dapat di training lagi, makan waktu lagi, time frame-nya makan jalan lagi. Ini dia. Nah, produktivitasnya jadinya melemah. Nah, dengan ada JSA ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya tersebut. Dan sangat pasti membantu dalam kepatuhan K3 ya. Jadi dalam kepatuhan K3 keselamatan kerja teman-temannya. Goalnya kita itu cuma nggak mau kecelakaan pada orang yang melakukan pekerjaan. Makanya kita banyak prevent di sini ya. Lebih baik kita sebelumnya kita ingetin mereka seperti apa biar tidak terjadi kecelakaan. Ya. Oke, tadi kita sudah tahu ya teman-teman semua bahwa step pekerjaannya secara detail dan bahayanya bisa dibagi menjadi dua, dari unsafe act dan unsafe condition, dari kondisi tidak aman dan perilaku yang tidak aman dari manusianya, dan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengendalikan resiko. Pengendaliannya tuh seperti apa, bisa nggak sih Pak contohnya seperti apa? Nah ini dia contohnya ya, ini namanya hierarki pengendalian resiko. Teman-teman bisa di googling di web masing-masing. Ini saya sendiri yang buat ya. Kalau di googling itu banyak, ada yang bentuknya segitiga, ada yang berupa ice juga ada ya. Yang pertama ada 5 ya, tapi teman-teman harus tahu. Yang pertama adalah di ini bahasa Indonesia-nya menghilangkan yang pertama, yang kedua adalah mengganti, yang ketiga adalah kontrol teknik, yang keempat kontrol administrasi, yang kelima adalah alat pelindung diri. Ya. Yang screen yang teman-teman lihat di sebelah kiri adalah menghilangkan, itu adalah hierarkinya. Hierarkinya menghilangkan sampai menggunakan alat pelindung diri. Sebelah kanannya ubah proses kerja, itu contohnya. Oke ya, ubah proses kerja atau mesin. Yang kedua, ganti mesin dengan yang lebih aman. Yang ketiga, untuk kontrol teknik, implementasikan casing kedap suara. Yang keempat, implementasikan instruksi kerja. Yang kelima adalah berikan pelindung pendengaran. Itu contohnya, teman-temannya. Sekarang saya mengasih satu contoh. Proses apa yang membuat kita harus menggunakan hierarki? Ya, contohnya seperti itu. Nah, misalnya nih, yang tadi di rumah mengganti boh lampu ya, teman-teman. Bisa nggak sih saya menghilangkan bahaya tersebut agar tidak terjadi kesetrum? Misalnya kita tahu bahaya paling besar saat mengganti bola lampu adalah tersengat listrik. Bisa apa nggak sih saya menghilangkan? Nggak bisa. Karena apa? Ya saya butuh tuh. Saya butuh lampu itu buat penerangan di rumah saya. Kalau nggak bisa, turun ke bawah mengganti. Ada nggak sih metode lain selain lampu, menggunakan cara yang lain ya? Selain menggunakan lampu, teman-teman ada nggak dengan cara lain? Kalau nggak ada, baru nomor 3, kontrol teknik. Kontrol tekniknya seperti apa? Contohnya, sebelah kanan adalah implementasikan casing kedap suara. Nah, saat kita mengganti bola lampu yang tadi, ya gimana kontrol tekniknya? Ada apa nggak, Pak? Kalau ada, boleh. Misalnya sudah ada gagangnya, jadi orang itu nggak usah harus naik tangga. Contohnya seperti itu ya. Jadi tinggal diputar aja bolanya, langsung ambil, pasang lagi, pusat. Nah, itu namanya kontrol teknik juga. Contohnya seperti itu. Yang kedua, misalnya menggunakan tangga. Jadi di prosesnya itu teman-teman harus pastiin menggunakan hierarki. Jangan langsung nomor 1 APD. Ya, teman-teman pastiin dulu engineering control ada apa enggak ya? Ya, contohnya kayak gitu. Menggunakan tangga. Nah, itu. Baru kontrol administrasi. Nah, kontrol administrasi ini biasanya adanya WI ya, instruksi kerja, SOP, JSA ini termasuknya ke dalam apa namanya? Kontrol administrasi juga. Ada warning sign ya, ada label awas terjepit, awas tersengat listrik ya, awas tertimpa material ya, contohnya gitu. Makanya ada beberapa gambar-gambar sign, mungkin teman-teman pernah lihat, itu namanya kontrol administrasi. Kenapa harus ada kontrol administrasi? Karena manusia identiknya dengan cara melihat, dengan menggunakan mata dia akan lebih mengerti dengan cepat ya. Oh, dia lihat gambar tuh dia akan lebih cepat mengerti. Oh, kalau aman tuh harus pakai safety helmet ya, pakai sarung tangan ya, pakai sepatu safety ya. Nah, contohnya gitu. Ya, makanya karena gambar kita lebih cepat buat mengerti. Contohnya seperti apa? Ada nggak sih WI-nya saat mengganti apa namanya instruksi kerjanya saat mengganti bola lampu? Kalau sudah ada, pasti taruh di situ ya untuk menggantinya gimana. Baru terakhir menggunakan alat pelindung diri, misalnya pakai sendal, karet ya.
biar tidak terjadi tersengat listrik, contohnya kayak gitu, baru kita pakai sendal ataupun hal-hal lain. Ingat ya teman-teman ya, yang paling efektif adalah menghilangkan bahaya tersebut. Kalau tidak bisa teman-teman tinggal turunin, menggantri, kontrol teknik, kontrol administrasi, dan menggunakan alat pelindung diri. Karena alat pelindung diri itu paling tidak efektif teman-teman ya. Teman-teman sudah tahu semua bahwa yang paling efektif adalah menghilangkan. Alat pelindung diri itu cuma bisa mengurangi mengurangi bahaya saja, tidak bisa menghilangkan bahaya. Lagi naik motor, bahayanya sudah tahu terjatuh, pakai helmet nih teman-teman ya, jatuh-jatuh juga. Mungkin kalau pakai helmet cuma bisa mengurangi yang misalnya tadi dia nggak pakai helmet bisa gegar otak, tapi kalau pakai helmet nggak jadi gegar otak ya, jadi kepalanya atau otaknya tetap selamat. Tapi namanya juga jatuh-jatuh juga ya teman-teman ya, menggunakan motor. Nah, itu contohnya. Mungkin teman-teman pernah lihat juga kalau suka MotoGP, Simoncelli saat lagi balapan dia itu namanya MotoGP kan udah safety first ya teman-teman ya, udah pasti safety-nya nomor satu karena apa lagi belokan kelindes juga kepalanya. Nah itu dia ya. Padahal udah pakai APD, APD-nya nggak macam-macam teman-teman. Itu helm bukan yang 500 ribuan udah pasti mahal helmnya. Helmnya udah pasti mahal tapi apa? Itu yang bisa menyebabkan kecelakaan, jatuh juga ya. Nah teman-teman kontraktor sudah ada gambarnya di situ, timpa sama batu bata misalnya ya, tapi teman-teman nggak pakai helm. Kalau pakai helm cuma cetek doang sakit ya di kepala di atas misalnya gitu ya, misalnya nggak sesuai dengan SNI misalnya helmnya. Kalau nggak pakai helm berdarah kepalanya. Nah itu hanya bisa buat mengurangi ya, teman-teman harus pasti gimana. Intinya gimana engineering kita berpikir gimana cara engineering kontrol terus ya. Event itu mengganti, it's okay nggak apa-apa kalau misalnya sudah sampai ke tahap itu. Jangan sampai kita dikit-dikit ada bahaya, oh ya udah pakai earplug aja kalau bahannya bising. Jangan, kita harus lihat dulu gimana caranya buat kita kasih casing kah kedap suara, kita kasih apa yang membuat si biar tidak berisik ya. Mungkin teman-teman pernah tahu juga ada saat lagi misalnya di teman-teman konstruksi juga kalau sudah ada pekerjaan apa namanya kayak excavation gitu ya itu sangat berisik sekali. Nah, teman-teman harus pakai ada earplug ya teman-teman harus pakai itu juga ataupun saat lagi ada eh, biar jalannya itu nggak jelek-jelek lagi biar bagus teman-teman suka dipakai mesin seperti itu. Nah itu yang dapat menyebabkan teman juga jadi si tangannya itu bergetar terus ya. Nah itu gimana caranya itu pakai kontrol administrasi di rolling orangnya jangan terus-terusan dia terus yang gunain nanti sambil minum air dia nanti berdetak. Nah tentunya itu sangat menyebabkan bahaya ya. Nah ini contoh safety analysis di perusahaan yang ada beberapa yang dibuat ya itu contohnya seperti ini adalah contoh yang cara membuat JSA-nya contoh formnya contoh formatnya seperti ini cuma kembali lagi kepada prosedur masing-masing perusahaan seperti ini atau tidak bebas ya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing teman-teman semua intinya di dalam proses JSA tersebut adalah ditulis dengan urutan pekerjaan, bahaya, dan prosedur kerja aman. Jadi biar tahu tuh apa saja saat melakukan pekerjaan karena harus ada bahayanya ya. Kalau di sini saya tulis dengan isi departemen tempat bekerja, misalnya tipe mesinnya atau aktivitas pekerjaannya apa. Di situ juga saya tambahkan dengan APD. Jadi tidak ada dalam satu JSA ini sudah ada APD-nya juga, contohnya kayak gitu ya. APD-nya misalnya pakai sarung tangan, pakai helmet, pakai dan lain-lain. Ataupun ada alat bantu yang dibutuhkan. Ya, selain menggunakan mesin tuh teman-teman atau menggunakan hal lain ada nggak sih alat bantu yang dibutuhkan? Contohnya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya baru nanti ada urutan pekerjaan ya di sini ya yang tadi yang sudah tahu bahwa urutan pekerjaan itu dimulai dari bekerja dari awal hingga akhir saat melakukan pekerjaan. Nah, di sini saya sampaikan adanya foto biar tahu tuh jangan jadi si pekerjaan itu tidak mengandai-andai ya. Contohnya seperti itu, fotonya seperti apa. Setelah itu kita tahu bahayanya apa. Dari bahaya tersebut kita tahu misalnya terjepit, setrum, terpotong dan lain-lain. Setelah itu kita kendalikan bahaya tersebut seperti dengan yang sudah disampaikan hierarki tadi gimana caranya biar kita tidak terjadi kecelakaan menggunakan hierarchy of control ya. Nah, di sini juga saya tambahkan PIC-nya biar tahu tuh siapa yang bertanggung jawab saat melakukan pekerjaan tersebut. Entah itu si pekerjanya, si leadernya, si supervisor atau siapa ya yang akan melakukan pekerjaan tersebut.
Nah, dengan cara ini teman-teman akan tahu gimana caranya untuk mengurangi bahaya kecelakaan kerja. Ini adalah sebuah tool teman-teman ya. Ini bentuknya form. Dan teman-teman harus tahu juga bahwa dengan cara seperti ini, teman-teman akan tahu bahwa lebih baik kita membuat JSA seperti ini daripada kita harus apa namanya ya, membawa mereka ke rumah sakit dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, oke, teman-teman, begitu saja trainingnya terkait dengan job safety analysis. Intinya teman-teman harus memahami bahwa ada beberapa kriteria yang diharuskan untuk menggunakan JSA di pekerjaan tinggi, pekerjaan rendah ataupun medium. Teman-teman juga harus tahu bahwa pentingnya JSA untuk menghindarkan semua dari kecelakaan kerja. Intinya goalsnya adalah menghindarkan orang pekerja dari kecelakaan kerja. Dengan adanya tools JSA ini, ya dalam satu proses pekerjaan dapat menghindarkan kecelakaan kerja. Bahkan teman-teman juga bisa dengan ini adalah meningkatkan awareness, meningkatkan budaya safety di tempat kulturnya teman-teman semua tuh lebih baik lagi. Dengan cara seperti ini teman-teman juga bisa dapat meningkatkan awareness-nya mereka. Dengan apa? Dengan cara membaca, gimana caranya biar kita tahu mereka bahwa sudah mengerti ya. Kita doktrin mereka, kita bawa mereka sesuai dengan apa yang sudah tahu biar kita tidak terjadi kecelakaan. Intinya ke sana teman-teman ya. Oke, sudah selesai Pak Arief. Mungkin saya bisa kembalikan Pak Arief untuk sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Arief. Terima kasih Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Munawir dan teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ini sudah banyak yang akan berdiskusi nih Pak Munawir di kolom Q&A. Buat teman-teman semuanya, silakan nanti bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Tapi sebelum itu, kita ada presentasi terlebih dahulu dari tim sponsor, yaitu dari tim Asta. Pak Arif Maulana, apakah sudah bisa dibuka kameranya, Pak? Halo, mohon ditunggu ya, Pak. Oke, baik Pak Maulana sudah siap untuk ininya, untuk slide-nya? Karena kami berikan waktu 10 menit untuk presentasi. Halo Pak Arif Maulana. Oke, kalau Pak Arif belum siap, kita dulu, Arif. Oke, Seperti baik. biasa. Sebelum kita lanjut ke Pak Arif Maulana, ada beberapa informasi terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya terkait apa saja yang akan kami informasikan. Yang pertama, teman-teman semuanya pastikan untuk mengisi absensi setelah ini dan pastikan juga sebelum teman-teman mengisi absensi, pastikan nih sudah platinum atau belum ya. Kalau sudah platinum nanti teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikatnya. Nah, kalau misalkan belum ya nanti tulisannya silver, silakan diklik saja silvernya yang tombol silver atau fotonya nanti akan diarahkan menjadi upgrade menjadi platinum ya. Nanti silakan diikuti saja langkahnya bisa melalui virtual account ataupun juga e-wallet untuk pembayarannya. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman silakan transfer dan juga otomatis akan berubah menjadi platinum. Nah, kemudian selanjutnya untuk teman-teman semuanya silakan di-subscribe untuk channel YouTube Pak Kak Deni ya karena untuk rekaman webinar kita akan upload di sini dan juga beberapa pembelajaran tentang K3 juga akan kami upload di Kak Deni. Nah, selanjutnya ada informasi lagi untuk teman-teman semuanya silakan Kak Deni. Oke, terima kasih, Pak Arif. Oke, teman-teman semua, kalau teman-teman punya SKP dan lisensi, ya pastikan harus diperpanjang ya setiap 3 tahun sekali. Nah, ini untuk yang ahli K3 umum, teman-teman bisa memperpanjang di sini ya. Hanya 1,499 juta saja. Untuk lisensi, teman-teman bisa juga nih untuk lisensi seperti Damkar D, TKBT, TKPK, SIO alat berat, teman-teman bisa perpanjang di Mediatama ya. Hanya 999.000 saja. Oke, kalau misalkan teman-teman punya perusahaan atau punya rekanan perusahaan yang mau sertifikasi SMK 3, Mediatama bisa bantu ya. Ini ada harga untuk konstruksi untuk kontraktor ya 19,5 dan harga untuk pabrik hanya 24,5 juta aja. Atau kalau teman-teman perusahaannya mau langsung dapat 4 sertifikasi, 9.000, 14.000, 45.000 satu, kita juga ada paketnya. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin kerja di bidang K3, pastikan teman-teman harus punya certified namanya ahli K3 umum. Ya, ini pendidikannya minimal D3 ya. Ini yang online nih tanggal 2 sampai 16 Oktober kita ada diskon nih 100 plus 150 jadi 250.000. Plus ada diskon-diskon yang lain hanya 3 jutaan saja ya.
Atau teman-teman bisa juga yang ikut yang tatap muka ya, tanggal 9 sampai 21 Oktober. Ini juga harganya kita samain, walaupun secara operasional tatap muka harusnya lebih mahal. Enggak, di Media Tama kita samain. Silakan dipilih mau online ataupun yang tatap muka. Nah, bagi teman-teman semua yang pendidikannya SMA, SMK, bisa juga ikut yang ahli K3 muda versinya BNSP ya. Karena ini diperkenankan untuk yang tamatan SMA. Nah, kalau sudah ahli K3 umum, lanjutin ke auditor SMK 3. Nah, ini juga diwajibkan bagi yang sudah ahli K3 umum. Ya, nah ini juga bisa menambah kompetensi kita ketika ditanya apa kelebihan Anda, kita punya certified auditor SMK 3 gitu. Nah, ini juga nanti di bulan Oktober kita ada ahli K3 lingkungan kerja muda. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana mengukur cahaya, kebisingan, kelembapan, dan lain-lain, faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, nah teman-teman bisa ikut yang ahli K3 muda BNSP, ahli K3 muda lingkungan kerja. Ya, ini juga kesempatan buat teman-teman tamatan SMA bisa juga ikut yang teknisi K3 listrik ya. Ini pelatihannya teorinya secara online, nanti langsung ada prakteknya 1 hari ya di Jakarta Tapi kalau teman-teman pendidikannya D3 ikut yang full tatap muka, ini 18 hari ahli K3 listrik. Nah, ini dipersyaratkan nih buat teman-teman kontraktor yang mau tender di PLN seperti itu ya. Ini diminta ahli K3 listrik nih atau vendor-vendornya anak perusahaannya PLN. Nah, kalau teman-teman perusahaannya kontraktor konstruksi, nah ini boleh nih teman-teman tamatan SMA boleh ikut ini ya, ahli muda K3 konstruksi dan ini full online. Jadi teman-teman nggak perlu datang ke Jakarta ya. Nah, kalau kita mengawasi dan merencanakan perancang, teman-teman harus punya certified dan kompetensi supervisor perancang. Tapi kalau kita hanya memasang dan membongkar saja, cukup teknisi perancang. Nah, kalau kita tergabung dalam tim tanggap darurat, teman-teman pastikan punya certified petugas peran kebakaran, ya, memadamkan api menggunakan APAR atau fire blanket, atau ya teman-teman yang kerja di gedung, ya, di gedung lebih dari 8 lantai, atau memiliki pekerja lebih dari 500 orang, atau memiliki luas bangunan nih 5.000 meter persegi, teman-teman harus punya fire safety manager, ya, kompetensinya. Ini juga dipersyaratkan pada SLF ya, sebuah gedung. Nah, ini teman-teman silakan ikut. Ini ada juga petugas P3K, teman-teman bisa ikut nih untuk tim dari tanggap darurat. Kalau kita kerja di ketinggian masih di atas platform peranca, teman-teman ikut yang TKBT 2, atau kalau misalkan teman-teman kerja di ketinggiannya menggunakan akses tali, ya, teman-teman bisa ikut TKPK 1. Dan ini pendidikannya boleh SD, ya. TKBT sama TKPK 1 boleh pendidikannya SD. Nah, silakan kalau teman-teman pendidikannya SD, ya, berijazah SD, boleh ikut yang ini. Operator forklift. Nah, ini pendidikan minimal SMA ya, teman-teman bisa join di sini. Nah, kalau teman-teman kerjanya di rumah sakit, ya ada 2 pilihan, mau Kemenaker namanya K3 rumah sakit atau paramedis K3 muda, itu versinya BNSP. Kalau yang K3 rumah sakit itu Kemenaker, paramedis K3 muda itu BNSP dan uji kompetensinya tatap muka ya. Nah, kalau kita kerja di ruang terbatas, ada yang namanya confined space utama. Nah, ini yang mengawasi di bagian luar. Tapi yang confined space utama masuk ke dalam manhole ya. Tapi kalau yang Madya, CSM, confined space Madya itu di luar pengawasan ya. Ini teman-teman bisa join nih confined space. Nah, ini kita ada paket juga untuk hari Senin nih teman-teman ya. Sangat terjangkau sekali. Dari 1 juta kita diskon jadi hanya 150.000 saja. Judul pelatihannya Upgrading Integrated QHSE Management System 9.001, 14.001, dan 45.001. Langsung dapat 3 e-certificate. Teman-teman bisa join besok. 1 hari full kita belajar. Hari Senin ya, tepatnya ya. Tanggal 25, pukul 9 sampai dengan pukul 16 sore. Nah, ini juga ada fitur terbaru dari aplikasi Mika. Teman-teman bisa memastikan dan memvalidasi sertifikat kita apakah terdaftar di teman K3 atau tidak. Yang terbitan 2022 ke atas. Ya, klik teman K3, cari personil. Ya, masukin nama, tanggal lahirnya. Nah, kalau untuk nyari PJK3, teman-teman ikut pelatihan itu resmi dari Kemenaker atau tidak, teman-teman pilih cari PJK3, lalu pilih ya nama PJK3-nya, cari konsultan dan pembinaan K3. Nah, itu teman-teman bisa lihat bidang apa saja yang PJK3 itu bisa selenggarakan. Oke, tadi ada ATK yang teman-teman bisa terima kalau online kita kirimkan ya, seperti tas, buku agenda, lencana, dan lain sebagainya.
Oke, lanjutin, Rif. Oke, baik teman-teman semuanya, buat yang ketinggalan nih webinar-webinar kolega, teman-teman bisa langsung aja meluncur ke milia.app karena di sini akan ada rekaman webinar kolega yang teman-teman ketinggalan dan tetap mendapatkan sertifikatnya ya. Silakan bisa kunjungi milia.app. Caranya gimana? Klik kursus yang ada di pojok kanan atas, kemudian klik waktu publish yang terbaru, kemudian nanti akan muncul nih seperti ini, misalkan yang hari ini, yang untuk job safety analysis, teman-teman sudah bisa akses. Nah, kelebihannya adalah untuk di Milia ini teman-teman bisa mendapatkan modul secara offline, jadi bisa di-download ya. Kalau di aplikasi Mika itu nggak bisa di-download, hanya diakses saja. Nah, khusus buat teman-teman hari ini, kami berikan voucher 50% ya. Jadi potongan 50% cukup 25.000 saja. Dan nanti teman-teman sudah bisa menonton ulang untuk webinar hari ini dan juga bisa mendownload si modulnya ya. Nah, seperti ini tinggal klik download saja dan teman-teman bisa baca secara offline. Nah, teman-teman semua ya, ini juga ada paket menarik buat teman-teman semuanya. Silakan nanti teman-teman bisa meluncur ke Telegram dan ini nanti akan saya share juga untuk di Telegram paket-paket e-course-nya teman-teman, ada promo menarik khusus September saja ya. Bisa nanti kita share di Telegram. Teman-teman manfaatkan untuk promo bebas pilih ini. Oke. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari kerja juga silakan bisa kunjungi mediatama.co.id. Di sini ada banyak sekali lowongan pekerjaan setiap harinya ya. Silakan teman-teman bisa dilamar saja untuk pekerjaannya dan teman-teman juga tinggal masukkan CV-nya. Kalau misalkan teman-teman belum punya CV, jangan khawatir, di aplikasi Mika Super App K3 juga sudah punya menu buat CV online. Silakan klik buat CV online, kemudian klik aja template-nya. Teman-teman ini gratis, lalu isikan seluruh kolom dengan lengkap, lalu otomatis nanti akan muncul download sekarang ya untuk CV-nya. Dan teman-teman juga bisa nih lihat historinya, klik akun lalu history CV, otomatis nanti akan muncul banyak CV-CV yang teman-teman buat. Kemudian menarik lagi untuk bisa mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan. Caranya gimana? Caranya adalah silakan teman-teman kunjungi di aplikasi Mika Super App K3, ada menu referral ya di sini. Nah, kemudian nanti silakan salin kode referral ini. Misalkan ada teman kita yang ingin ikutan ahli K3 umum nih. Nah, silakan teman-teman referensikan saja temannya dan pada saat mengisikan kolom kode referral, tuliskan kode referral punya kita. Nanti otomatis teman kita itu akan mendapatkan potongan 100.000 rupiah dan kita mendapatkan fee sebesar 5% dari total pelatihan. Kalau pelatihannya harganya 6 juta kali 5% 300.000 baru satu orang. Kalau ada 10 orang bisa mendapatkan 3 juta ya. Silakan manfaatkan untuk mencari uang saku tambahan, teman-teman. Kemudian untuk penarikan saldonya juga gampang, silakan klik ubah rekening, masukkan rekening teman-teman semuanya, klik simpan, lalu baru klik tarik saldo nih di sini. Nah, lalu baru bisa tuliskan penarikan saldonya ya. Minimal ini 1,3 juta, jadi teman-teman silakan dikumpulkan terlebih dahulu, baru teman-teman bisa ajukan untuk pencairannya. Dan dengan catatan pelatihan terakhir harus sudah selesai running ya. Baik, selanjutnya untuk share pelatihan juga gampang. Silakan pilih pelatihan yang ingin di-share, lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian teman-teman sudah bisa share pelatihan ke sosial media, WhatsApp, ataupun Telegram juga bisa. Atau teman-teman ingin kontak tim kami dan juga ingin unduh proposal untuk diberikan ke perusahaan atau ke teman-teman, juga bisa nih klik unduh proposal. Silakan teman-teman untuk ini ada pertanyaan ya seputar training dan juga in-house, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun juga bisa WhatsApp tim kami ya, ada Risma, Soka, dan juga Beni. Pastikan teman-teman semua sudah mensubscribe channel YouTube Kak Deni, follow akun sosial medianya Instagram, Facebook, dan juga follow akun TikToknya Kak Deni. Buat teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor ya, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar. Dan juga buat teman-teman instruktur yang ingin berbagi share ilmu seperti Pak Munawir hari ini, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar dan ajukan diri untuk menjadi instruktur. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, Pak Arif Maulana sudah siap, Pak Arif? Baik. Sudah, Pak. Oke, baik. Silakan Pak Arif Maulana untuk Iya. presentasi di 10 menit ya, Pak. Halo, selamat siang Bapak-Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapin terima kasih Pak Arif, Pak Deni, dan Pak Munawir atas kesediaan waktunya untuk saya bisa secara singkat menjelaskan company profile PT Asta Bumi Cipta. Saya mohon izin untuk secara singkat untuk company profile tentang apa sih PT Asta Bumi Cipta.
PT Asta Bumi Cipta sendiri yaitu perusahaan yang bergerak sebagai procurement solution, Pak, terutama di bidang oil and gas industry. Kami berdiri di tahun 2016, bisa dibilang belum terlalu lama, Pak, tapi memang pada awal berdirinya kami sudah bermain di sektor migas. Jadi mostly klien kita itu banyakkan di oil and gas. Kemudian prinsip-prinsip yang kita pegang yaitu integrity, komitmen, dan energi. Kemudian apa sih yang teman-teman atau Bapak bisa dapatkan dari PT Asta Bumi Cipta? Yang pertama yaitu quality control. Quality control di sini yang kami maksud yaitu sebelum barang kami deliver ke end user atau ke klien kami pastikan dulu barang tersebut sudah masuk quality control, sudah kami cek terlebih dahulu sebelum pengiriman. Kemudian ada financial coverage. Apa sih yang dimaksud dengan financial coverage di sini? Karena pada dasarnya kami di sini sebagai procurement services dan kami mengakomodir semua inquiry dari end user kami. Di sini kami juga menyediakan term of payment untuk klien-klien kami yang beragam diantaranya ada yang 30 hari sampai 90 hari. Kemudian ada corporate legality. Corporate legality di sini yang dimaksud yaitu kami sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen legal diantaranya ada SIUP, NPWP, TDP, dan ada sertifikat ISO. Kemudian untuk bisnis model PT Asta Bumi Cipta yaitu kami bisa dibilang sebagai jembatan antara retail atau supplier dan end user. Kami di posisi berada di tengah-tengah di antara supplier dan end user kami. Ada beberapa sektor industri yang kami supply, diantaranya ada oil and gas industry, ada geothermal industry, ada power, ada manufacture, ada other, dan ada other industry. Untuk di oil and gas industry ini kami supply ke Medco Energy, ada Halliburton, ada Baker Hughes, ada ExxonMobil, dan lain sebagainya. Untuk di geothermal, kami akses bermain di Geodipa, Star Energy, kemudian untuk di power ada di PLN dan ada di PJB. Untuk di other industri kami bermain di MRT, KRL, KCI, dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya kami mensuplai dengan barang-barang distributor atau supplier, kami juga menjadi atau sebagai keagenan dari beberapa distributor kami. Di antaranya ada Mechanics Wear, ini produk safety glove. Kemudian ada Lanotech, produk chemical. Ada Superior Glove, kemudian ada DJI. Kemudian bisnis berikut ini yaitu bisnis flow dari PT Asta Bumi Cipta. Yang pertama kami mendapatkan RFQ atau Request for Quotation dari klien kami. Kemudian data tersebut kami share ke supplier-supplier kami. Dari supplier kami mengirimkan quotation ke kami, kemudian kami increase margin di sana, kami share kembali ke end user, kemudian mereka buat PO dan kami share PO ke supplier, kemudian mereka delivery goods ke kami QC di sini. Setelah itu kami kirim barang, kemudian invoicing, dan seperti itu terus. Berikut ini our license atau sertifikat yang kami miliki, diantaranya ada NIB, ada SPPKP, ada NPWP, ada SPDA, SKDP, kemudian ada IUJK, ada SPPL, dan ada sertifikat ISO 9001 dan 2015. Berikut ini authorized distributor untuk PT Asta Bumi, diantaranya ada Mechanics Wear, ada Superior Glove, ada Lingsu. Untuk Mechanics Wear sendiri ini karena memang mostly klien kami di oil and gas industry, yang kami provide rata-rata itu PPE, jadi bisa dibilang from head to toe yang kami provide itu dari safety helmet sampai safety shoes. Tapi di sini kami terfokus di Mechanics Wear dan Superior Glove untuk sarung tangan. Kemudian ada Clemco, ini part mechanical, ada Flex Tool, dan ada GMG. Untuk GMG ini kami ada kerjasama dengan perusahaan Singapura untuk proyek di Indonesia. Kemudian ada ISIS, dan ada Lanotech, dan baru-baru ini kami ada kerjasama dengan DJI Enterprise, yaitu untuk penjualan drone, tapi untuk industri atau pabrikan. Kemudian berikut ini klien-klien kami, diantaranya ada Exxon, ada Opera Energy yang sekarang sudah diakuisisi sama Medco, kemudian ada BP,
ada Geolog, ada NPS dan lain sebagainya. Untuk di power ada PJB, ada Medco Power Group. Untuk di geothermal ada Sarula, ada Geodipa dan lain sebagainya. Ini yaitu website kami, bisa diakses di www.astabumi.com. Kemudian ini ada beberapa digital platform kami. Kemudian berikut ini adalah beberapa branch kami, diantaranya ada di Bandung, Jogja, Surabaya, Semarang, Balikpapan, dan ada beberapa area di Sumatera. Berikut ini our digital platform. Dan berikut ini adalah e-commerce kami untuk teman-teman atau bapak-bapak yang sedang ada kebutuhan untuk safety glove atau Lanotek, bisa diakses melalui e-commerce kami. Mungkin cukup sekian Pak untuk penjelasan singkat tentang PT Asta Bumi Cipta. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima Saya kasih. kembalikan kembali ya Pak. Terima kasih Pak Arif Maulana. Baik. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab ya Pak Denny dan juga Pak Munawir. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Arif. Oke, Pak Arif Maulana dikembalikan lagi jadi attendance. Oke, kita langsung pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke sini. Ini saya lihat beberapa pertanyaan mirip-mirip nih. Langsung saja saya pilih pertanyaan yang mirip-mirip semua nih. Pak Munawir, ya. Ya, Pak. Apa beda JSA dan Hirak? Nah, apakah kalau sudah buat Hirak tidak perlu buat JSA? Nah, silakan, Pak. Siap. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih yang sudah bertanya. Oke, saya jelaskan sedikit. Hirak adalah perbedaan JSA dengan Hirak adalah kalau JSA itu job safety analysis ya, berbeda dengan Hirak. Kalau Hirak itu teman-teman sudah tahu itu adalah hazard identification, risk assessment, ada DEP. Dan hal seperti itu teman-teman ada risk assessment-nya, ada perkaliannya di situ, ada determining control-nya, ada after before-nya di situ ya. Dan biasanya Hirak ini dibuat sebelum adanya pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada project, Hirak dulu yang dibuat nih. Hirak itu yang harus kita buat. Misalnya saat melakukan excavation apa, kita masukin ke dalam situ. Dan di Hirak sudah ada langsung perkalian itu harus melakukan apa biar tidak terjadi kecelakaan. Berbeda dengan job safety analysis itu, job safety analysis adalah saat kita melakukan pekerjaan baru dan dia turunannya dari Hirak. Nah, berbedanya adalah dia tidak ada perkaliannya. JSA itu hanya langsung berupa kata-kata dan lebih simpel saat kita melakukan step proses pekerjaan apa, bahaya setelah itu dikendalikan. Oh, di Hirak kan kita harus tahu dulu nih before-nya seperti apa sih. Saat kita tahu misalnya medium risk, baru nanti kita masuk lagi, kita harus buat action plan-nya seperti apa dan ada perkaliannya, itu determining control-nya itu harus melakukan seperti apa. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau JSA itu lebih simpel, teman-teman bisa langsung ditaruh di tempat pekerjaan masing-masing. Kalau Hirak banyak biasanya itu ya, berlembar-lembar Hirak, nggak mungkin kita langsung naruh. Kalau kita taruh JSA di Hirak paling cuma 1 sampai 3 lembar paling banyak, dan itu gampang buat diakses ya, gampang buat dilihat sama kita ataupun pekerja ataupun si supervisor buat mengingatkan kepada pekerjanya seperti itu. Oke, itu menjawab beberapa pertanyaan ya. Jadi teman-teman, kalau Hirak itu prosesnya masih plan. Tapi kalau JSA itu udah masuk ke do. Ya. Nah, kalau Hirak itu dibuat sebelum proyek berjalan. Kalau JSA pada saat proyek berjalan. Nah, kalau di Hirak ada perkaliannya, probability kali severity, untuk menentukan mana yang menjadi prioritas kita untuk kita perhatikan lebih dalam lagi. Itu ya perbedaannya ada di sana. Oke, bagaimana dengan permit to work? Apakah JSA itu harus ada permit to work ataukah permit to work bisa permit to work saja tanpa JSA? Nah, dari Kevin bertanya, silakan. Oke, terima kasih Pak Kevin ya. Biasanya dalam satu proses pekerjaan itu dia akan dijadikan dalam satu bundle. Jadi work permit itu melakukan apa, orangnya siapa aja, pekerjaannya apa. Nah, ditempel dengan si JSA-nya tersebut, job safety analysis-nya tersebut. Proses pekerjaannya dari A sampai Z, bahaya dan pengendaliannya ditulis harus ada di dalam proses pekerjaan tersebut. Biasanya dalam satu bundle ya, dalam satu pekerjaan. Jadi kita dikasih kepada si koordinatornya, dilihat oke, work permit-nya sekian, berapa lama ya, pekerjaannya apa, orangnya mana, kita harus lihat juga sertifikasi dan lain-lainnya. Setelah itu JSA-nya kita lihat apakah JSA tersebut sudah baik apa belum, bahayanya sudah tertera sudah termention apa belum. Nah, itu biasanya dalam satu
bendel di saat kita mengajukan proses pekerjaan. Seperti itu, Pak Denny. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Lanjut lagi. Nah, ini terkait dengan apakah JSA itu bisa diedit atau diperbaharui. Ya, ini Pak Ismail juga bertanya, kapan tuh JSA diperbaharui? Silakan Pak Munawir. Oke, yang tadi saya bilang ya teman-teman, jangan sampai lebih baik ya, namanya juga lebih baik lagi. Kita harus membuat JSA itu dengan view-nya helikopter. Kita ngelihat ada beberapa bahaya yang dari sisi kanan, depan, belakang kita sudah termention dalam satu JSA tersebut. Event itu harus direvisi, itu nggak apa-apa, karena mungkin saja ada pengendalian yang belum masuk di situ. Dan itu bisa teman-teman lihat saat sudah bekerja efektif apa nggak sih. Oh ternyata saat melakukan ini, oh dia nggak pakai helm nih, tapi di JSA-nya nggak ada helm. Nah itu kita bisa revisi. Baru nanti kita kasih edukasi lagi. Nah itu nggak apa-apa. Dan itu lebih kita efektif. Namanya juga kita kan berusaha buat lebih more better ya. Lebih baik seperti itu. Nggak apa-apa sih. Seperti itu Pak. Oke. Lalu juga ada pertanyaan, apa beda JSA dan JSO atau JHA? Nah, ini menarik juga nih. Silakan Pak Munawir. Oke, kalau di iOS itu JH ya job hazard ya, hazard analysis sama sepertinya, sama dari namanya juga dari iOS ya. Job hazard analysis, job safety analysis, ada juga JSEA, ada environment-nya di situ, ada observation-nya di situ itu sama ya. Jadi semuanya pelengkapan. Jadi kalau JHA dan JSA itu lebih ke safety apa-apanya saja, kalau JSEA itu tambahin environment-nya, dampak lingkungannya apa sih yang ada di situ. Misalnya saat kita melakukan painting ya, tambahin E-nya di situ, dampaknya ke lingkungan apa? Misalnya tumpahan cat, jadinya tumpahan cat itu ke tanah seperti apa? Kita harus melakukan pengendalian apa di situ ya, sesuai dengan hierarki tadi. Nah, contohnya seperti itu. Kalau JH lebih safety-nya tuh seperti apa? Beda dengan dari proses pekerjaannya juga. Kalau JSO, Pak, observation ya. Ya, Job safety. observation, Pak. Kalau observation sama hampir sama ke JSA, hanya saja cukup nama-namanya agak-agak sedikit itu ya, tapi tujuannya sama ya untuk mengidentifikasi lagi-lagi bahayanya agar tidak terjadi kecelakaan dengan pengendalian-pengendalian yang sudah ada. Contohnya gitu. Oke, itu semacam istilah saja buat teman-teman semua ya. Sama kayak ada beberapa perusahaan menggunakan HSE, SHE, HES, ya itu dikembalikan lagi ke internal perusahaannya masing-masing ya. Jadi pastikan teman-teman AS ya, Pak. AS gitu ya. Teman-teman membaca lagi prosedur ya yang ada di internal perusahaannya, dia menggunakan istilah apa, kita harus ngikutin itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Ismail Fahmi. Siapa yang bertanggung jawab membuat JSA ini? Apakah HEC atau siapa nih Pak? Silakan. Oke, yang membuat JSA adalah tim yang melakukan pekerjaan tersebut ya, entah itu misalnya kontraktor misalnya yang membuat pekerjaan A, nah dia harus membuat tuh ya. Jadi misal pekerjaannya baru naik lagi koordinator bahkan atau koordinatornya buat bisa. Yang mengakses adalah yang melihat, yang mereview adalah tim safety-nya ya. Dari tim safety itu ngelihat sudah tercakupi semua belum proses kegiatannya, bahayanya, pengendaliannya sudah ada belum. Kalau misalnya di situ ada yang kurang baru kita tambahkan. Jadi jangan jalan dulu nih pekerjaannya, harus adanya si JSA dulu baru sudah boleh jalan. Dan itu adalah salah satu cara kita memprevent terjadinya kecelakaan kerja. Jadi gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ya. Lanjut lagi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Abdul Rahman. Nah, ini agak panjang nih. Sebelumnya izin mengajukan pertanyaan. Dari hal tipe pekerjaan yang membutuhkan JSA terkait dengan pekerjaan penggalian, bagaimana kita sebagai masyarakat dari bulan ini banyak titik penggalian perusahaan? Setiap pinggiran jalan pekerja penggali membiarkan sisa tanah galian dibiarkan begitu saja sehingga tanah yang dibiarkan tersebut berserakan ke jalan sehingga membahayakan pengendara. Hal ini apa yang harus kita lakukan nih Pak sebagai masyarakat awam terkait dengan JSA ini? Silakan Pak. Jadi saya jadi masyarakat awal ya Pak ya. Itu Itu kayaknya sedang saya rasakan ya. Jadi beberapa pekerjaan dari rumah saya ke kantor itu semua jalan karena lagi digali, dibenerin jalannya, semua gundukan tanah yang tadi tidak tersitu ada samping-samping jalan ya. Saya pikir namanya kalau konstruksinya bagus, biasanya harus ada JSA-nya ya. JSA-nya tuh ada gitu. Nah ini kayaknya nggak ada JSA dan mereka nggak akan tahu. Dan itu pindah saat ada misalnya demo dari warga atau siapapun orang masyarakat di sana saat wah ini sangat merugikan masyarakat, ini sangat bikin jalanan macet. Nah, biasanya baru
dibersihkan loh. So far sih kemarin hari Jumat sih sudah dibersihkan karena apa? Sudah ada beberapa orang yang menganggap macetnya gara-gara itu bukan gara-gara jalannya lagi sekarang ya. Jadi gimana caranya? Bagusnya ya kontraktor itu saat sudah selesai ya dibersihkan. Jadi biasanya ada truk yang buat bersihin hasil-hasil eh, apa namanya hasil-hasil saat dia membuat jalan itu dimasuk ke dalam truk, lalu dibawa pergi lagi. Contohnya sih kayak gitu. Biasanya kerjanya malam, Pak, biasanya. Gitu, Pak. Oh, cara yang paling efektif adalah viralkan di TikTok ya. Jadi teman-teman silakan buat shootnya, videonya, viralkan ya, tagin ke ke PRD pemerintah, setempat. ke Dishub dan lain-lain. Nah, teman-teman pasti akan direspon cepat ya kontraktor tersebut. Oke, lanjut lagi. Ini dari Mas Satrio Wibisono. Dia bertanya nih, mahasiswa psikologi semester 5 saat ini lagi mempelajari mata kuliah terkait dengan K3. Pertanyaan, apakah job safety ini berpengaruh terhadap psikologi seseorang dan berpengaruh terhadap human resource? Nah, apa pengaruhnya nih JSA ini ke psikologi seseorang dan ke perusahaan sendiri dalam hal rekrutmen atau human resource-nya? Silakan, Pak. Human resource ya, mungkin nanti bisa dibantu ya Pak Denny ya. Karena apa? Terkait dengan psikologi di sini kalau kita tahu bahayanya, bahaya itu kan ada banyak ya teman-teman, ada fisik, bahaya psikologi, ada bahaya dari ekonomi, binatang dan lain. Kalau psikologi itu lebihnya ke stres kerja ya. Kayak tadi ada di slide saya ada stres kerja tuh ya teman-teman. Pertanyaan adalah apakah dia stres kerja apa enggak dan gimana caranya buat agar dia nggak stres kerja, dia ngelakuin hal apa. Bisa saja dia sukanya mancing, saat saya suruh mancing, dia senang, dia stres kerjanya hilang. Tapi gimana saat saya suruh baca, bukannya stres kerjanya nambah gitu kan? Nah itu yang bisa kita lihat tuh di CS1 sebenarnya sudah termasuk, tapi kita termention di dalam kolom si bahayanya saja. Nah di human resource juga ada tahu tuh biasanya psikologinya gimana, dicek juga seperti itu sih, kayak gitu sih Bang. Oke, jadi saya tambahin kalau teman-teman untuk di bahaya psikologis ya, untuk di dalam JSA atau HIRAK, itu nanti teman-teman bisa dari load load analisis pekerjaannya itu sendiri, apakah sudah melebihi dari kapasitasnya, satu. Yang kedua, hubungan dia dengan atasan sama timnya, dua. Yang ketiga, dari jam kerja juga mempengaruhi juga secara psikologis ya. Kita tahu ya Undang-Undang Nomor 6 2023 ada 1 hari 8 jam, 1 minggu 40 jam. Lemburnya 1 hari 4 jam, 1 minggu 18 jam. Nah, itu sangat berpengaruh sekali buat Mas Satrio untuk melakukan apa namanya penelitian terkait dengan faktor psikologis ya di dalam K3 ya, itu ya insight-nya. Oke, lanjut lagi. Warsono Said bertanya, bagaimana cara mengatasi pekerjaan yang bandel agar mengikuti aturan yang sudah dibuatkan dalam JSA, padahal pekerjaan itu berisiko terjadinya kecelakaan. Nah, ini bagaimana implementasi JSA nih supaya mengena ke pekerja, Pak? Silakan, Pak Munawi. Oke, kalau saya udah metode namanya B3 ya, bimbing, bina, binasakan, contohnya seperti itu ya misalnya ya. Itu ada beberapa contoh yang harus saya lakukan sepertinya. Karena apa? Kita nggak bisa merubah seseorang dari dengan omongan tiap hari karena harus ada kulturnya. Si manajemen harus tahu kultur of safety-nya itu nggak cuma langsung ke karyawan, harus dari manajemen dulu. Kultur of safety-nya ini harus turunkan ke mereka dengan cara apa? Kita bimbing, kita kasih tahu ini loh sangat penting. Kita kasih tahu juga triggernya bahwa kalau kecelakaan contohnya yang rugi itu dia sendiri, orang rumah, keluarga besar, ya bahkan ke namanya perusahaan sendiri bisa jadi jelek nama si perusahaannya kalau kecelakaan. Kita bina, kita kasih training, kita kasih edukasi, kita kasih menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai orang lagi apa namanya lagi kerja kita langsung bentak-bentak pakai APD, jangan, kita pakai bahasa baik dan benar ya contohnya kayak gitu. Kita sudah bimbing bina ini nggak bisa cuma sehari 2 hari ya, harus dari kitanya juga lama. Makanya orang Sabtu kebanyakan tuh ngasih saran ya, ngasih yang terbaik, kita ngasih ngingetin mereka, insya Allah jadi tabungan kita buat di akhirat nanti. Karena apa, kita lebih baik mengingatkan, lebih baik ngasih tahu ini kamu hati-hati loh seperti ini terus aja Pak ya. Jangan pernah capek Pak jadi orang Sabtu, jadi harus ngingetin, ngasih tahu. Kalau sudah bandel Pak baru binasakan, bebas binasakannya misalnya nih ngasih SP1, SP2, SP3 naikin ke HR kah atau enggak diperkerjakan lagi. Karena apa? Dampaknya kalau kecelakaan bisa ke bapak juga, bisa ke perusahaan juga, dampaknya jadi lebih besar. Mendingan kita cari orang yang event itu misalnya lebih membuat kita lebih banyak waktu buat training, itu oke daripada terjadinya kecelakaan. Seperti itu, Pak. Oke, itu ngejawab semua pertanyaan yang terkait dengan bagaimana cara mengingatkan karyawan, kayak gitu ya, teman-teman ya.
Jadi jangan jemu-jemu untuk mengingatkan karyawan ya. Nah, ini ada pertanyaan yang agak relate dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana cara mengukur keefektifan atau efektivitas dari JSA dalam implementasinya di lapangan dalam hal mencegah kecelakaan kerja dan PHK? Silakan, Pak. Oke Pak, gimana caranya kita membuat JSA ini lebih efektif ya? Jadi biasanya sih efektifnya JSA sudah kita lakukan saat kita sudah melakukan hal tersebut. Kita sudah melihat bahwa JSA yang tersebut bahayanya adalah kejepit. Pas kita udah tahu ternyata ada banyak potensi ataupun hal-hal yang lain ternyata belum masuk ke dalam skop kita, bisa terjadi bahaya. Nah, ternyata ada part yang sebelum belum masuk nih ternyata si bahaya tersebut. Nah, itu bisa kita langsung diedit saja. Efektifnya ternyata belum efektif nih saya pakai engineering control kayak gini nih, saya harus tambahin engineering control lain, saya harus pakai tombol emergency, saya harus kasih cover nih biar tangannya nggak masuk-masuk ke dalam situ gitu ya. Nah, itu kita bisa ngelihat juga. Efektivitasnya bisa juga ditambahkan selain yang tadi dengan jangka waktu. Misalnya dalam jangka waktu ataupun kita trial di satu mesin gitu ya, ataupun tempat-tempat yang lain, saat kita sudah memberikan engineering control itu, kita udah bagus belum sih? Kita bisa ngelihat nggak sih ada kecelakaan lain nggak? Jangan sampai nunggu kecelakaan dulu ya. Jadi kalau misalnya ada insight dari luar yang bisa membuat kita lebih baik lagi, nah itu lebih bagus lagi, nggak apa-apa. Contohnya kayak gitu. Seperti itu Pak Doni. Oke, jadi gitu buat teman-teman ya. Nah, berikutnya itu untuk menghitung keefektifan dari JSA Ya, kita. Pak. Nah, bagaimana dengan JSA untuk pekerjaan ruang terbatas? Apa saja yang harus kita identifikasi bahayanya, Pak? Dan bagaimana pengendaliannya? Dari Pak Azmu Ibrahim. Silakan, Pak Munawir. Ini disuruh buat apa gimana ya? Ya, dijelaskan secara... Biasanya. Iya, Oke, silakan, Pak. saya detail aja. Oke, konversi itu kan ruang terbatas, jadi teman-teman bisa milih saat ruang terbatas, lihat dulu. Harus ada work permit-nya juga ya, teman-teman harus pasti work permit-nya. Siapa aja yang masuk, sudah ahli apa belum, kita bawa juga APD, misalnya CBA dan lain-lain, teman-teman harus bawa exhaust juga buat mengeluarkan udaranya di situ. Step pekerjaannya adalah memasuki gorong-gorong, misalnya memasukin gorong-gorong. Gimana bahayanya? Bahaya teman-teman harus cek juga tuh di dalam satu ruangan itu oksigennya berapa, atau adakah CO2-nya di situ. Ya, harus pakai kipas angin atau seperti apa, harus diisep atau seperti apa contohnya itu. Pengendaliannya gimana? Pastikan pengendalian itu sesuai dengan hierarki, menggunakan blower ya, misalnya menggunakan tangga, baru APD-nya menggunakan terakhir full body harness ya, contohnya kayak gitu teman-teman. Yang kedua misalnya melakukan convey space-nya, baru nanti teman-teman pastikan kondisinya juga misalnya, karena itu high risk ya, bahayanya otomatis paling tinggi adalah kematian. Karena apa? Kalau oksigennya teman-teman nggak pastiin sudah 100%, ya teman-teman ataupun orang yang bekerjanya tidak bisa menggunakan SCBA secara baik, tuh teman-teman juga bisa jadi kecelakaan juga gitu ya. Pengendalian gimana? Pastikan hierarkinya juga teman-teman. Intinya dalam pembuatan JSA ini teman-teman harus berpikir secara lebih detail dan lebih wise gitu ya bersama tim agar tidak ada bahaya yang terlewat. Karena apa, konversi sudah tahu pasti bahaya terbesarnya adalah misalnya kematian. Itu teman-teman harus pastiin juga tidak ada lagi CO2 karena ada beberapa kasus ya, kalau udah terhirup CO2 sedikit saja, nah itu bisa membuat kita pusing. Gak usah deh susah-susah, Bapak bersihin toren air Pak ya. Toren air itu dibuka, Bapak cuma bisa menahan paling lama 1 menit Pak. Ya, jadi kalau bersihin toren air itu harus ada 2 orang ya, di atas sama di bawah. Gimana caranya biar kita ada komunikasi dengan atas, jangan sampai di atas sudah nggak ada nafas kita masih nyalain air gitu ya, nyalain air naik ke atas tahunya orangnya udah meninggal. Nah itu ada beberapa kasus contohnya kayak gitu gitu Pak Denny. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang agak mirip-mirip juga nih. Ya, apa beda JSA, work permit, work instruction. Ya, ini dari Siska antara JSA, work instruction dengan prosedur kerja, ya, atau SOP. Ya kan, Pak Munawir? Apakah ini harus dibuat semua tiga-tiganya ini, atau cukup satu aja? Silakan. Oke, siap. SOP adalah ibunya dari si dokumen ya, namanya SOP, Standar Operational Procedure. Jadi misalnya SOP-nya apa sih saat misalnya SOP-nya itu dalam mesin gitu ya, ditaruh dalam mesin. Dalam di mesin itu kita turunkan ternyata keluar JSA sama si work instruction ataupun instruksi kerja. Nah, SOP itu telah termention siapa yang buat di situ, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukan, siapa penanggung jawabnya, departemen terkait itu melakukan apa, sebagai safety kita melakukan apa. Nah, itu namanya prosedur tuh, ya. Beda dengan instruksi kerja. Instruksi kerja itu hanya melakukan dari A sampai Z.
kamu ngelakuin A, membuka valve, periksa cek angin, melakukan C, melakukan D, terus sampai terakhir. Tanpa ada pengendalian bahayanya di situ. Biasanya di setiap perusahaan tuh ada bahayanya di instruksi kerja. Bahaya tersengat listrik, bahaya tertusuk jarum misalnya ya. Bahaya ketimpa material. Nah, itu cuma ada bahaya tanpa ada pengendaliannya. Ya, di situ instruksi kerja. Beda dengan JSA. Kalau JSA udah ada apa namanya step pekerjaannya, sudah ada bahayanya, sudah ada pengendaliannya seperti apa. Nah, itu bedanya. SOP adalah dalam satu buku besar, di situ ditulis sudah ada instruksi kerja sama JSA, standar operasional prosedur. Kalau instruksi kerja hanya proses kerjanya aja dari A sampai Z. Setelah itu ada bahayanya, bisa cuma gambar-gambar doang ya, bukan ada bacaannya. Setelah itu nanti JSA sudah dilengkapi dengan cara apa pengendaliannya. Contohnya kayak gitu. Oke, jadi kalau kita bicara hierarki pengendalian dokumen, ya ada 4 level nih teman-teman ya, Mbak Siska sama Pak Hendra. Ada yang namanya manual, prosedur, IKA, dan formulir. Ya, jadi kalau ngomongin prosedur itu lebih dari 1 unit kerja yang berperan di sana dan lebih luas tadi. Tapi kalau IKA itu lebih spesifik, bisa juga berupa flowchart. Nah, JSA di mana? Bisa ke prosedur, bisa ke IKA-nya, nanti masuk ke formulir kerjanya dia nanti. Itu ya Mbak Siska sama Mbak Hendra. Oke, lanjut. Kalau teman-teman ada pertanyaan, saya bukakan kesempatan untuk raise hand nih. Silakan raise hand, ya tekan tombol yang ada di layar monitornya. Ya, kita akan bukakan kesempatan untuk bertanya. Silakan Pak Irsan Yasdianto untuk dapat berbicara langsung. Silakan di-unmute terlebih dahulu. Irsan Yasdianto. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, dari mana Pak? Kenalkan dulu. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Ersan dari Semen Batu Raja. Oke, silakan Pak Irsan dari Batu Raja. Yang ingin saya tanyakan terkaitan dengan materi kita pada sore hari ini itu adalah apakah pekerjaan membersihkan bahan kimia tadi yang disebutkan itu harus ada JSA itu pekerjaan-pekerjaan untuk chemical di laboratorium atau juga termasuk pekerjaan-pekerjaan chemical yang ada di tim teknik seperti kegiatan-kegiatan penggantian oli dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, kalau melihat dari pekerjaan-pekerjaan yang harus ada JSA itu seperti pekerjaan-pekerjaan di ketinggian atau di penggalian, artinya apakah pekerjaan ini juga berlaku di aktivitas non-teknik? Karena di non-teknik juga ada pekerjaan-pekerjaan di ketinggian atau di pekerjaan penggalian. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Irsan. Jadi ada 2 pertanyaan, mirip-mirip nih pertanyaannya. Bahan kimia nih, JSA untuk bahan kimia di lab sama di maintenance seperti penggunaan oli. Ya, itu bagaimana proses JSA-nya, apakah sama-sama membutuhkan JSA dan pekerjaan di ketinggian juga nih, silakan. Apakah ketinggian teknik atau non-teknik. Ini mirip nih sama nih sebenarnya pertanyaannya. Silakan Pak Munawir. Oke, terkait dengan di lab ataupun di maintenance gitu ya. Kalau di lab itu kan sudah daily dilakukan, biasanya sudah tertera di HIRAK atau hiradisi ya. Sudah ada si determining controlnya sudah ada di situ ya. Sudah ada probability kali severity sudah ada sangat jelas di situ. Kalau perlukah JSA di dalam lab dalam misalnya pekerjaan ya masukkan saja Pak. Kalau misalnya perlu dimasukkan, teman-teman bisa pastiin bahwa di setiap, namun juga proses pekerjaan pasti ada bahayanya di situ. Di situ teman-teman tinggal bikin saja JSA-nya. Kalau beda dengan cleaning ataupun maintenance, karena itu mungkin udah masuk ke medium risk ya, namanya tumpahan oli itu bisa masuk ke dalam limbah lingkungan juga, nah itu dibuatkan saja ya. Jadi ada tipe-tipe pekerjaan yang memang diharuskan untuk membuat si JSA tersebut. Nah, untuk yang tadi working at height ya Pak ya, bekerja dari ketinggian ya Pak ya, butuh atau tidak gitu ya Pak? Ya, yang teknis dan non teknis kerjaan ketinggiannya. Oke. Non-ketek. Oke, sip. Kalau udah teknis pasti harus dibuat ya, karena ada satu sisi kita membutuhkan bantuan untuk dari work permit juga, jadi harus ada JSA-nya juga, biar kita tahu Pak, intinya gimana caranya kita untuk mengurangi kecelakaan dengan JSA ini, dengan memberitahu dengan bahayanya. Untuk dari segi non teknik, kalau misalnya teman-teman berasa itu masih low risk ya, teman-teman
mengungkapkan itu misalnya tidak harus membuat JSA, itu feel free, Pak. Balik lagi ke perusahaannya masing-masing, perlukah dibuat atau tidak. Tapi selama itu membahayakan bagi pekerja, more better sih dibuat terkait dengan JSA-nya tersebut ya, job safety analysis atau penjahatannya. Begitu Pak. Mungkin pada ini ada tambahan. Ya, itu ya buat Pak Irsan ya. Namanya kerja di ketinggian ya pasti ada resiko dan pasti tempatnya akan berbeda-beda juga ya. Non rutin itu wajib ada JSA, itu pendapat saya. Oke, lanjut lagi. Silakan Bapak Ibu semua kalau ada yang mau bertanya raise hand dulu ya. Oke, yang belum absen silakan absen dulu. Oke, pertanyaan berikutnya, apa beda JSA dan CSA? Nah, mungkin Pak Munawir pernah dengar nggak CSA dari Prima Rinaldo? CSA ya. Iya, CSA. Mungkin Pak Prima boleh ditulis CSA itu apa ya? Kadang saya juga baru dengar juga nih. Saya baru Atau dengar sih Pak. Jujur baru dengar saya. itu construction kali ya, construction safety analysis kali maksudnya ya. Apa-apa itu? Oke, kita skip dulu ya. Lanjut dari Yanti Solihat, bagaimana dengan pekerjaan di perkantoran dengan resiko bahaya rendah, tidak ada pekerjaan mesin ketinggian, apakah perlu membuat JSA? Ini 4 lantai dengan 123 karyawan. Silakan, Pak. Oke, tadi sudah baca ya itu ya. Ada kalau nama di perkantoran ya sama aja, sama ada bahayanya juga ya. Perkantoran teman-teman akan menggunakan komputer radiasi itu bahaya ya. Misalnya teman-teman duduk terus ergonomi. Bahkan pernah saya meeting di perusahaan tertentu, dia kerjanya duduk terus. Setiap meeting kita 30 menit, 15 menit nanti akan muncul tuh gambar pop up seperti itu. Ya teman-teman, pop up itu suruh apa? Suruh stretching, olahraga sebentar ya. Sama ada bahayanya. Dengan cara apa? Dengan cara seperti itu, dengan cara membuat si JSA-nya. Pastikan bahwa bahaya tersebut tuh sudah kita akomodir gitu loh. Apakah boleh dibuat? Nggak apa-apa, boleh dibuat. Biarpun di luar dari, oh di sana mah nggak ada mesin, di sana mah nggak ada hal-hal yang lebih high risk. Nah, contohnya kayak gitu nggak apa-apa dibuat. Teman-teman menggunakan pulpen, menggunakan ATK pun juga ada bahayanya teman-teman ya. Pernah menggunakan kertas gitu ya, kalau misalnya tangannya nggak sesuai, bisa terjadi putus. Padahal bukan non teknis. Padahal di luar dari kita menggunakan hal-hal berat gitu ya. Tapi ada nggak kecelakaannya? Ada. Orang lagi motong kertas, tiba-tiba tangannya lagi ngobrol sama temennya, A, B, C, tangannya masuk ke situ. Contohnya kayak gitu. Oke, gitu ya, Mas Yanti Solihat ya, masih ada resiko walaupun di perkantoran ya. Silakan dibuat ya, minimal ada ergonomis di sana. Oke, lanjut lagi ya. Pertanyaan berikutnya, apa metode yang paling efektif dalam membuat JSA? Apakah hanya metode observasi aja atau diskusi atau mana nih Pak menurut Pak Munawir yang paling efektif membuat JSA? Silakan metodenya. Oke, metode yang pertama yang paling bagus itu adalah kita membuat dengan kelompok, dengan tim. Ya, ada timnya di situ. Jadi jangan cuma sendiri Pak bikinnya. Kalau sendiri ya sesuai dengan pemikiran kita aja. Kalau kita dari view-nya helikopter, udah view helikopter bersama tim, otomatis bahaya-bahaya tersebut tuh yang tadinya nggak kita pikirkan, yang tidak kita pikirin, ternyata sudah ada teman lain. Nah itu kita di beberapa kepala kita dapat insight baru yang bisa kita taruh di JSA. Jadi dengan tim itu lebih baik ya kita menggunakan JSA nanti. Contohnya seperti itu. Oke, yang paling efektif adalah diskusi ya, diskusi dengan kelompoknya, dengan tim yang memang user yang menggunakan atau bekerja di area tempat kerja tersebut. Karena dia yang paling tahu ya resiko-resiko yang ada di tempat kerjanya. Atau memang orang yang berpengalaman di bidang yang dia kerjakan itu. Itu yang paling efektif untuk membuat JSA. Oke, gitu ya Pak Rajab ya. Ada teman-teman ada pertanyaan lagi, silakan ditekan tombol raise hand ya, biar kita bukakan kesempatan untuk bertanya. Untuk pekerjaan flagman ya yang mengatur lalu lintas. Nah, Pak Syah juga nih ya. Itu jasanya seperti apa itu? Apakah perlu juga dibuat jasa nih Pak? Silakan Pak Munawir. Pengatur lalu lintas ya. Saya belum pernah dengar sih Pak ya ada jasa buat di pengatur lalu lintas. Saya belum pernah dengar, saya jujur belum pernah dengar buat apakah ada JSA di seperti itu ya. Kita bisa tahu lah ya. Belum pernah dengar sih Pak. Oke, kalau di flag biasanya istilah dipakai untuk di transportasi pembangunan jalan. Jadi ada yang mengatur dari sini ke sini tuh ada yang mengaturnya. Ini ngebuka, ini nutup, ini nutup, ini ngebuka. Jadi ada yang mengatur namanya flagman.
Nah, resikonya itu ada tertabrak oleh kendaraan umum. Nah, di situ resiko terbesarnya. Jadi teman-teman silakan buat JSA-nya dan coba observasi dan lihat langsung tuh kira-kira resikonya apa. Apalagi kalau kita pada saat membangun jalan itu menggunakan alat berat ya. Oke, itu untuk Syah Muhaimin Amal. Berikutnya, apabila JSA tidak diterapkan dan itu terjadi kecelakaan kerja pada pekerjaan yang terjadi kelalaian karyawan tanpa panduan kontraktor. Apakah perusahaan apakah itu tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjaannya? Oh, oke. Ini maksudnya misalkan JSA udah dibuat tapi nggak diterapin, lalu terjadi kecelakaan. Apakah kecelakaan itu yang nanggung tetap si kontraktor atau perusahaannya? Ya gitu, Pak. Silakan. Oke. Sudah dibuat tapi nggak diaplikasikan ya, itu yang membuat jadinya kecelakaan. Yang salah siapa nih? Yang salah ya tetap ya di kontraktornya. Kenapa tidak dikasih tahu? Ngapain dibuat tapi nggak dikasih tahu? Ngapain dibuat nggak di training, nggak diedukasi? Terjadinya malah terjadi kecelakaan yang repot dia juga. Dampaknya memang keduanya ya, ke kontraktor juga, ke perusahaan juga. Tapi lebih besar apa ke kontraktornya, itu yang terjadinya malah terjadi dia yang kena gitu ya. Kita sudah buat bersama tim diskusi segala macam tapi malah terjadi kecelakaan. Dan di situ berarti ada gap-nya, ada miss-nya di situ. Teman-teman bisa lagi buat merevisinya, ya mengeditnya lagi, lihat perubahan, ada hierarki kontrolnya di situ, karena dampaknya bisa terjadi ke kontraktor sama si perusahaannya. Yang paling besar sih ke kontraktornya, tentunya seperti itu. Oke, silakan teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak nih? Silakan di raise hand. Apa sudah menguasai semua terkait dengan JSA? Nah, Udah pinter bagaimana? Pak yang Iya. Ini ada case juga nih katanya di tempat kerja saya ada penyeberangan LCT untuk penyeberangan kendaraan. Cara itu menentukan apakah dia menggunakan JSA atau Hirak saja. Sementara pekerjaan penyeberangan ini sudah berjalan dan belum ada Hiraknya. Nah, ini balik lagi kan JSA sama Hirak nih. Immanuel Row bertanya nih. Silakan Pak Munawir. Oke, better dimasukin ke dalam Irak karena itu dari satu sistem ya. Irak dimasukin ke situ, kita kasih tahu apa saja bahayanya, terus kita kasih probability-nya, contohnya seperti apa, dan kita buat action plan-nya di situ biar tidak terjadi kecelakaan ya. Kita optimalkan biar jadi low risk ya. Setelah itu baru kita buat JSA-nya. JSA-nya berupa kata-kata saja seperti yang sudah training kita pada hari ini, kasih tahu kepada orang yang melakukan tadi ya, kita kasih tahu biar tidak terjadi kecelakaan. Jadi kalau apakah Hirak atau JSA saja, kita bagusnya pakai Hirak karena sudah terdokumentasi secara lebih legal ya, lebih baik, baru nanti di maksimalkan lebih baik lagi menggunakan si JSA-nya tadi. Oke, itu ya Pak Immanuel Row. Lanjut lagi mengenai ini mirip-mirip juga nih, JSA yang efektif dan efisien untuk jumlah karyawan lebih dari 50 orang. Cara penyampaiannya itu kayak gimana? Apakah bertahap atau kalau langsung masuk ke safety talk atau kayak gimana itu Pak Munawir? Silakan. Oke ya, tergantung ya, itu perusahaannya seperti apa. Karena kalau perusahaannya kayak konstruksi gitu kan kita bisa secara bertahap, misalnya 10 biar lebih tahu. Karena semakin banyak 50 orang kita kumpulin, saya yakin bahwa beberapa orang tuh pasti nggak akan dengerin. Dan sudah kalau dia didengerin, mereka pasti akan mengabaikan. Kalau sudah mengabaikan, otomatis ada beberapa nirmis-nirmis yang terjadi, nanti malah terjadi kecelakaan karena nggak dengerin. Lebih baik, kalau saya suka training tuh suka 15 atau 20 orang dulu, kita doktrin mereka, kita arrange mereka biar mereka mengikuti kita, baik itu kita 20 orang. Nggak apa-apa Pak, capek sedikit mulutnya, ngomong terus, ya lebih baik seperti itu daripada 50 orang tapi nggak terkumpul nih, jadinya message-nya nggak nyampe ya. Contohnya kayak gitu, karena lebih baik kita 10 atau terserah Bapak mau 20 bebas, intinya diparsialkan saja biar nanti message-nya nyampe ke si pekerjanya tersebut ya, karena bahaya itu ada di mana saja gitu Pak. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk menyampaikan JSA jangan banyak-banyak ya. Maksimum 10 orang dan dibuat secara bertahap agar message-nya itu sampai ya ke pekerja. Oke, Pak Arifin ST, silakan untuk berbicara dengan narasumber kita. Kenalkan diri dulu, silakan Pak Arifin. Pak Arifin, silakan di-unmute terlebih dahulu. Oke, Pak Arifin belum bisa berbicara. Halo Pak Arifin.
Oke, kita lewat. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, apakah di dalam JSA itu harus memasukkan faktor bahaya lingkungan dari pekerjaan itu? Nah, silakan, Pak. Nah, ya. Oke, di job safety analysis itu apakah perlu dimasukkan dampak lingkungan? Mungkin teman-teman bisa menggunakan namanya JSEA yang tadi sudah diinfokan, ada environment di situ ya. Biarpun teman-teman bisa nulis di job safety analysis itu juga nggak apa-apa ya, teman-teman bisa masukin ke dampak lingkungan di situ. Misalnya terjadinya tumpahan kimia, tumpahan oli atau tumpahan apa, teman-teman bisa langsung melakukan di situ. Tapi kita lihat dampak lingkungan itu seperti apa. Ini baru tulis lagi di kolom selanjutnya, di pengendaliannya saja. Ataupun teman-teman melakukan menggunakan format menggunakan JSEA itu nggak apa-apa, sama. Intinya sama. Oke, jadi JSA ya gitu ya teman-teman ya semua ya, Job Safety Environment and Analysis. Oke, teman-teman semua. Oh, sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore, jadi teman-teman semua kita cukupkan dulu. Tapi saya mengingatkan juga buat teman-teman semua, kita ada grup Telegram ya, teman-teman bisa join di grup Telegram kita, itu udah di-share di kolom chat. Jadi teman-teman akan mendapatkan info cepat link ya kita untuk masuk ke dalam Zoom setiap hari Sabtu. Dan hari Sabtu itu kita lakukan 2 webinar. Ya, webinar pagi itu jam 10 sampai jam 12 itu kita kolaborasi dengan PAKI, Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia, dan yang siangnya jam 13 sampai dengan jam 15. Bedanya apa? Kalau di PAKI itu webinarnya gratis, e-sertifikatnya berbayar gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau yang jam 1 e-sertifikatnya gratis, webinarnya juga gratis. Webinar gratis, e-sertifikat gratis. Jadi teman-teman silakan kalau mau dapat ilmunya saja, silakan juga join di jam 10 karena topik di jam 10 itu fokusnya di K3 konstruksi, tapi kalau untuk yang jam 1 itu topiknya K3 secara umum dan kita secara bergantian untuk mengundang narasumber yang akan mengisi materi ini. Silakan teman-teman semua. Dan bagi pengguna baru untuk aplikasi Mika Super App K3 kita kasih free Platinum Member yaitu 3 bulan. Selama 3 bulan teman-teman bisa join webinar secara terus-menerus. Kalau kita kalikan 1 bulan bisa 4 webinar, berarti 3 bulan berarti ada 12 webinar. Jadi teman-teman bisa dapat e-certificate sejumlah 12 ya. Jadi silakan teman-teman join terus di hari Sabtu. Pastikan teman-teman join di grup Telegram Media Tama yang kita sudah share di dalam kolom chatnya. Saya kembalikan ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Denny dan juga Pak Munawir. Luar biasa teman-teman hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara dan sebelum kita closing ya sama-sama kita dengarkan closing statement dari pembicara kita pada Pak Munawir SKM, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Arif pada ini pada sore hari ini ya, dari 1 jam ke depan saya sudah membuarkan secara detail. Semoga apa yang disampaikan sama saya dapat berkenan ke dalam pikiran hati bapak-bapak semua. Terima kasih atas Pak Arif pada ini sudah dapat memfasilitasi. Terima kasih teman-teman semua, biarpun kita tidak bisa bertatap muka. Alhamdulillah teman-teman bisa mendengarkan training pada hari ini. Dan saya mau teman-teman semua dapat menerapkan di pekerjaan masing-masing. Ingat kita praktisi K3, goal kita semua sama, menghindarkan orang dari kecelakaan kerja. Semoga jadi amal ibadah kita nanti. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Munawir, Pak Denny dan juga teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk Sabtu depan kita hadir kembali dengan topik yang menarik yaitu mengenai hygiene industry ya. Buat teman-teman manufaktur silakan nanti bisa gabung lagi ya tentang hygiene industry. Silakan nanti masuk ke dalam grup Telegram yang sudah diberikan di kolom chat supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan link webinar untuk bisa langsung mendapatkan webinarnya ya. Baik, sebelum kita closing, seperti janji kami tadi di awal, kami akan memberikan 2 door prize untuk teman-teman yang beruntung, yaitu yang pertama adalah sertifikasi auditor SMK3 Kemenaker RI ya, persembahan dari Media Tama Academy, dan juga 1 buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy. Yang pertama kita akan putar, oh ya syaratnya adalah untuk auditor SMK3 teman-teman harus sudah pernah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum. Jadi kalau misalkan belum, mohon maaf untuk door prize auditor ini tidak bisa digunakan. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti atau sudah tersertifikasi ahli K3 umum, teman-teman bisa mengklaim untuk
sertifikasi auditor SMK 3 gratisnya ini. Nah, dan ini senilai 3,7 juta rupiah ya teman-teman, silakan bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang beruntung nanti. Dan untuk buku regulasi Undang-Undang K3 nanti teman-teman ongkirnya ditanggung pemenang. Oke, kita putarkan siapakah yang akan mendapatkan buku regulasi Undang-Undang K3 terlebih dahulu. Selamat kepada atas nama Rizky Kris. Apakah ada Rizky Kris? Oh, tidak ada sepertinya ya. Baik, alhamdulillah buat teman-teman yang belum ini ya. Kita putarkan sekali lagi siapakah yang akan mendapatkan buku regulasi Undang-Undang K3 dari Media Tama Academy. Selamat kepada Bapak Timothy Erik Mamahit. Harusnya ini masih ada ini. Oke, betul. Baik, terima kasih. Ini ada nih Pak ya. Bapak Timothy Erik Mamahit. Selamat kepada Bapak Timothy Erik Mamahit mendapatkan satu buah door prize buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy, nanti akan dihubungkan langsung oleh tim kami di hari Senin. Dan juga yang kedua adalah sertifikasi auditor SMK3. Kita putarkan. Selamat kepada Muhammad Akromi. Apakah ada? Ada. Oke. Ada ya. Baik. Selamat kepada atas nama Muhammad Akromi mendapatkan satu door prize sertifikasi auditor SMK3 Kemenaker RI persembahan dari Media Tama Academy, nanti akan dihubungkan langsung oleh tim kami ya di minggu depan di hari kerja. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di webinar hari ini, dan jangan lupa untuk hadir kembali di webinar Sabtu depan ya di jam 10 dan juga jam 13, dan pastikan teman-teman ajak teman-teman lainnya supaya bisa merasakan ilmu yang teman-teman rasakan hari ini. Baik, atas saya mengucapkan terima kasih. Saya Arif Purwadana. Ini. Saya Munawir. Mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sabtu depan. Terima kasih Pak Munawir, Pak Denny, dan teman-teman. Terima kasih Pak Arif, Pak Denny. Terima kasih.